Rusia sedang berdarah. Tingkat korban jiwa di negara itu telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan puluhan ribu tentara dipulangkan baik terbalut perban maupun terbaring di dalam peti mati. Dulu, Presiden Vladimir Putin dan Komandan Kremlin masih mampu mengatasi angka-angka itu dengan selalu menemukan pria baru menggantikan yang gugur. Namun sekarang ini menjadi masalah besar karena saat kerugian Rusia meningkat, tingkat perekrutannya justru menurun. Selama berbulan-bulan, korban tewas dan luka melebihi jumlah yang mau bergabung dengan Rusia, memaksa Kremlin mengambil langkah makin putus asa untuk mengatasi krisis ini yang sebenarnya sudah lama terjadi. Komandan Rusia memakai taktik ceroboh dan boros sejak awal perang, mengirim prajurit ke medan perang tanpa persiapan, pelatihan atau perlengkapan cukup. Bagi banyak orang, apa yang disebut operasi militer khusus itu tidak lebih dari sekadar misi bunuh diri. Saat Ukraina memberikan perlawanan lebih kuat dari perkiraan Moskow, tentara Rusia pertama segera gugur di medan perang. Seiring berjalannya perang, situasinya justru semakin memburuk. Untuk mengurangi jumlah tank dan kendaraan lapis baja yang hancur, Kremlin mengubah taktik, memerintahkan pasukan untuk menyerang posisi Ukraina tanpa dukungan kendaraan lapis baja. Tak terhitung banyaknya regu prajurit yang sejak itu dikirim ke maut. Saudara ayah dan anak laki-laki hanya dianggap potongan daging, dilempar ke garis tembak oleh komandan yang tetap yakin taktik kekerasan mereka akan berhasil meski bertahun-tahun bukti menunjukkan sebaliknya. Sementara itu, Ukraina semakin kuat dari tahun ke tahun. Mereka tidak lagi sekadar bertahan dan menahan serangan Rusia. Mereka aktif mencari dan menghancurkan musuh, menguasai peperangan drone serta mengembangkan senjata yang lebih besar, lebih baik dan dahsyat untuk melawan mesin perang Kremlin. Bahkan pengamat biasa dapat melihat tanda-tanda jelas. Strategi Rusia yang bodoh sama sekali tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan hanya tinggal menunggu waktu sampai tingkat korban yang sangat besar di negara itu menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Memang, sejak Februari 2025, Institute for the Study of War telah mencatat bahawa negara itu sedang mencapai tahap di mana perekrutannya tidak lagi cukup untuk menutupi jumlah korban yang jatuh. Sistem pembentukan pasukan Rusia saat ini tampaknya tidak mampu merekrut personel yang dibutuhkan militer Rusia untuk mempertahankan laju operasi ofensif Rusia saat ini. Tanda-tandanya sudah jelas. Bukan hanya Rusia kehilangan pasukan dalam jumlah besar, tetapi juga ada banyak bukti yang menunjukkan bahawa negara itu mulai kesulitan menambah anggota ke dalam jajaran militernya. Otoritas regional Rusia meningkatkan kampanye promosi selama berbulan-bulan untuk menarik rekrutan baru serta menaikkan pembayaran sekali bagi mereka dan keluarganya yang mendaftar. Pembayaran itu kini jauh melampaui rata-rata gaji di Rusia dengan Kremlin berharap wang tunai tersebut cukup menarik lebih banyak orang bergabung. Menteri Pertahanan Rusia juga mengambil langkah untuk mengubah undang-undang agar memungkinkan orang dengan penyakit dan gangguan tertentu masuk ke dalam tentara. Negara itu bahkan meminta salah satu sekutu terakhirnya, Korea Utara, mengirim pasukan untuk membantu merebut kembali wilayah Rusia di Kursk yang diduduki Ukraina. Melihat semua bukti yang menumpuk ini, sebuah negara yang rasional pasti akan menyesuaikan taktiknya di lapangan untuk mengurangi jumlah korban jiwa. Para komandannya mungkin akan berhenti memerintahkan banyak misi serangan bunuh diri sia-sia di garis depan sehingga lebih banyak pasukan Rusia bisa tetap hidup, utuh dan siap bertempur di lain hari. Namun, Rusia jarang dianggap rasional dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ketika jumlah korban mereka meningkat, jauh melampaui apa yang bisa dianggap berkelanjutan, Rusia tetap keras kepala melanjutkan taktiknya yang bodoh dan ceroboh. Para rekrutan baru terus berdatangan ke garis depan hanya untuk segera dikirim ke zona maut. Banyak dari mereka tewas dalam minggu-minggu pertama masa tugasnya. Memang sejak akhir tahun 2024, para analis terkemuka mengungkapkan bahawa harapan hidup rata-rata seorang rekrutan Rusia hanya antara 2 minggu hingga 1 bulan. Seiring waktu, harapan hidup makin singkat. Tinggal menunggu Rusia gagal merekrut tentara untuk mengganti kerugian di garis depan. Dan momen itu tampaknya telah tiba pada akhir tahun 2025, hampir 4 tahun sejak pertempuran dimulai. Awal 2026, laporan menyebut Rusia mulai kehilangan ribuan tentara, lebih banyak dari yang bisa mereka rekrut. Itu momen penting dalam perang, namun Ukraina harus menunggu apakah itu insiden yang hanya terjadi sekali atau awal tren baru. Ternyata yang terjadi adalah yang kedua.
Pola ini terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Dan lagi selama beberapa bulan berturut-turut dari akhir 2025 hingga awal 2026, Rusia kehilangan lebih banyak tentara daripada yang direkrutnya. Meskipun angka pastinya sulit didapat dan perkiraan berbeza tergantung sumber. I Want to Live Initiative, hotline negara yang dibentuk di Ukraina untuk membantu tentara Rusia menyerah dengan aman, mengklaim Rusia hanya merekrut sekitar 80,000 orang dalam 3 bulan pertama 2026. Sementara itu, data dari staf umum Ukraina yang diulang oleh Institute for the Study of War menyatakan bahawa selama periode waktu yang sama, Kremlin kehilangan lebih dari 85,000 personel. Hal ini didukung oleh data yang dikumpulkan oleh peneliti asal Jerman, Janis Kluge, yang meneliti bagaimana tingkat perekrutan di Rusia telah berubah sejak tahun 2024. Kluge menemukan bahawa meskipun tahun 2024 merupakan tahun yang relatif stabil dan Rusia secara konsisten mampu mencapai atau bahkan melampaui target perekrutannya, tingkat perekrutan mulai menurun sepanjang tahun 2025. Dalam beberapa bulan, perekrutan baru turun lebih dari 20% dibanding bulan sebelumnya. Pada 2026, perbedaannya sangat jelas. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini, Rusia hanya merekrut rata-rata 800 tentara per hari. Namun pada kuartal pertama tahun 2025, mereka berhasil merekrut antara 1,000 hingga 1,200 orang per hari. Akibatnya, I Want to Live dan organisasi lainnya memprediksi bahawa Rusia kemungkinan besar tidak akan mencapai target resminya untuk merekrut 409,000 tentara kontrak pada tahun 2026. Dan hal ini tidak terlalu mengejutkan. Banyak alasan membuat negara ini makin sulit mencari orang yang mau menandatangani kontrak yang kemungkinan besar akan berujung kematian dalam beberapa minggu. Pada awal perang dulu, hal ini tidak terlalu sulit. Pada saat itu, Rusia masih bisa mengandalkan mesin propagandanya untuk membuat orang-orang percaya bahawa operasi militer khusus berjalan lancar, bahawa rakyat Ukraina hanya menunggu untuk dibebaskan oleh pahlawan Rusia yang berani, dan bahawa seluruh operasi akan segera berakhir. Banyak pria sehat yang naif mudah percaya cerita-cerita itu. Mereka pikir bisa daftar militer, dapat cek besar untuk diri sendiri atau keluarga, bertugas di garis depan, lalu pulang setelah Kiev ditaklukkan. Namun, minggu-minggu berubah menjadi bulan, dan bulan-bulan berubah menjadi tahun, dan kebohongan Kremlin semakin mudah untuk dilihat dengan jelas. Meski masih banyak yang mau bertempur, semakin banyak pula yang menyadari kenyataannya. Mereka paham setuju ke garis depan di Ukraina sama saja dengan hukuman mati. Mereka menyadari Rusia tidak memenangkan perang ini dan kemungkinan besar akan berlanjut bertahun-tahun. Semakin banyak orang juga tak ingin terlibat. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagi para perekrut Rusia untuk meyakinkan orang-orang agar mau pergi dan bertempur. Jadi, mereka pun menjadi putus asa. Mereka tak hanya menaikkan insentif keuangan, tapi juga memakai taktik licik demi memenuhi kuota. Mereka misalnya masuk ke penjara dan menawarkan kepada para narapidana kesempatan untuk keluar dari sel mereka dan menghapus hukuman mereka jika mereka setuju untuk menjalani tugas sebagai tentara selama 6 atau 12 bulan. Mereka mulai merekrut orang-orang dengan penyakit serius atau penyakit terminal seperti HIV, tuberkulosis atau hepatitis C yang biasanya dibebaskan dari wajib militer. Mereka memaksa orang-orang dengan kecanduan alkohol dan masalah narkoba untuk menandatangani kontrak militer. Banyak di antara mereka yang kabarnya tidak tahu apa yang sebenarnya mereka setujui pada saat itu. Mereka mengancam minoritas etnis dan imigran dengan deportasi kecuali mereka bergabung dengan tentara serta menekan komunitas termiskin di seluruh negeri. Mereka menipu dan memperdagangkan ribuan pria Afrika untuk ikut perang, memakai dalih palsu, kebohongan atau janji gaji besar agar mau meninggalkan tanah air. Namun itu belum cukup menyeimbangi jumlah korban. Rusia tetap kehilangan lebih banyak orang dibanding yang mereka dapatkan, sehingga kini makin putus asa. Sebelum membahas lebih lanjut, anda sedang menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, sekarang waktunya. Para perekrut Rusia telah mencoba menargetkan orang miskin, minoritas, orang sakit, dan orang yang lemah fisik. Sekarang, mereka fokus pada demografi baru, yaitu kaum muda. Sebuah laporan mengejutkan dari CNN yang diterbitkan pada April 2026 telah mengungkap kampanye perekrutan besar-besaran yang ditujukan secara eksklusif kepada mahasiswa dan lulusan universitas di seluruh wilayah Rusia. Dan seperti kampanye perekrutan sebelumnya, kampanye ini juga dipenuhi dengan kebohongan. Setelah menganalisis berbagai situs universitas Rusia, media sosial, laporan media lokal, dan berbicara dengan mahasiswa,
CNN menemukan perekrut Rusia menjanjikan kontrak kerja setahun serta kesempatan belajar keterampilan teknologi tinggi tanpa bertugas di garis depan. Faktanya, sebagian besar hal ini kemungkinan besar tidak benar dan para ahli memperingatkan mahasiswa pendaftar bisa saja dikirim ke zona pertempuran garis depan kapan saja tanpa peringatan atau jalan keluar. Kampanye ini tampaknya dimulai pada bulan Januari, hanya beberapa bulan setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembentukan cabang militer baru, pasukan sistem tak berawak, iaitu unit yang sepenuhnya didedikasikan untuk perang drone. Tak lama setelah itu, universitas-universitas di seluruh Rusia mulai membagikan video, gambar, dan poster perekrutan militer di saluran media sosial mereka, mendorong atau bahkan menyarankan para lulusan untuk mendaftar. Beberapa universitas bahkan mengundang tentara dan veteran Rusia untuk memberi pidato propaganda kepada mahasiswa tentang apa yang disebut operasi militer khusus. Sebuah media berita independen Rusia yang berfokus pada isu-isu mahasiswa menelusuri cerita ini lebih dalam dan menemukan bahawa setidaknya 269 universitas dan perguruan tinggi di seluruh Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki secara aktif terlibat dalam kampanye perekrutan ini. Ini mencakup institusi bergengsi seperti Universitas Negeri St. Petersburg, tempat Vladimir Putin belajar, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Moskow yang mengadakan festival sistem tanpa awak pada Februari. Melihat gambar, video dan unggahan di media sosial, jelas terlihat bahawa kampanye pemasaran ini ditujukan kepada generasi muda. Salah satu video misalnya menampilkan seorang pria muda Rusia sedang bermain video game di kamarnya. Sementara suara latar mengatakan, kamu diberitahu bahawa kamu hanya membuang-buang waktu bermain video game. Gamer tersebut kemudian berubah menjadi operator drone saat narasi berlanjut. Tapi ada tempat di mana pengalamanmu sangat berharga. Ini adalah trik pemasaran yang sederhana namun berpotensi efektif dan tema video game hampir selalu ada di materi pemasaran lainnya. Salah satu video dari Universitas Ekonomi Plekhanov di Volgograd misalnya menampilkan tampilan layar terbagi dengan seorang gamer di satu sisi dan operator drone di sisi lain dengan keterangan pilih skin yang tepat. Beberapa unggahan perekrutan secara jelas menyatakan gamer akan diprioritaskan saat pendaftaran. Ini adalah tekanan yang sangat besar bagi anak-anak muda yang banyak di antara mereka mungkin sedang mempertanyakan langkah selanjutnya dalam hidup dan kurang mendapatkan bimbingan, arahan atau panutan untuk membantu mereka memilih jalan yang benar. Bagi sebagian orang, kampanye ini terasa seperti pengkhianatan karena institusi yang seharusnya mendidik mereka malah mendorong mereka menyerahkan hidup. Seorang siswa mengatakan kepada CNN bahawa mereka sangat tertekan. Mendengar ajakan bergabung dengan SMO terus-menerus juga sangat tidak menyenangkan. Menyadari universitas melakukan segalanya untuk mengirim anda ke medan perang terasa lebih buruk. Seorang mahasiswa lain mengungkapkan bahawa mahasiswa yang datang ke acara perekrutan kampus dijanjikan pelunasan utang, banyak keuntungan dan hanya 1 tahun bertugas di bagian belakang, jauh dari garis depan. Ini tanpa diragukan lagi adalah salah satu kampanye perekrutan yang paling dirancang dengan cermat selama perang sejauh ini. Kementerian Pertahanan Rusia sebagai salah satu otoritas tertinggi di negara itu yang memutuskan bagaimana hal ini dijalankan. Pengacara militer Rusia Artem Kliger menyatakan Kementerian Pertahanan memberi instruksi rinci ke universitas tentang siapa targetnya dan cara menarik perhatian mereka. Instruksi kementerian menyatakan mahasiswa laki-laki dan perempuan harus menjadi target. Universitas harus menekankan setiap calon bersedia akan mendapat pengetahuan dan keterampilan unik serta risiko terkena tembakan musuh lebih rendah dibanding prajurit biasa. Instruksi tersebut juga memerintahkan agar insentif keuangan yang signifikan ditawarkan dengan minimal 400,000 rubel, hampir $5,000. Namun, beberapa universitas memberikan lebih dari itu, seperti Universitas Negeri St. Petersburg yang menawarkan pembayaran sekali sebesar sekitar $10,000 hanya untuk mendaftar. Diikuti gaji pokok tahunan hampir $70,000. Kliger mencatat bahawa uang mungkin adalah satu-satunya bagian dari seluruh kampanye ini yang benar adanya. Semua hal lain bohong. Ini hanya kontrak sederhana dengan tentara Rusia tanpa batas waktu dan tanpa syarat khusus. Karena semua iklan ini gagal menyebutkan satu fakta yang sangat penting. Putin belum pernah secara resmi membatalkan dekret tentang mobilisasi parsial yang ia tandatangani pada bulan September 2022. Dekret itu sepenuhnya mengubah situasi bagi para rekrutan militer Rusia, menetapkan bahawa semua kontrak militer baru tetap berlaku sampai masa mobilisasi parsial berakhir. Periode itu belum berakhir, jadi siapapun yang menandatangani kontrak sekarang masih tunduk pada dekret ini. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya kontrak 1 tahun dengan jangka waktu tetap.
Para pemuda-pemudi yang terjebak situasi ini tak sekadar menghabiskan setahun di dekat garis depan, bermain drone seperti video game, lalu pulang selamat ke keluarga. Mereka akan terjebak di sana, kemungkinan hingga mati atau terluka parah dan tak bisa bertempur lagi. Situasinya makin buruk. Janji menempatkan mahasiswa jauh dari garis depan tidak punya dasar hukum atau undang-undang. Seperti yang dicatat oleh Gregorio Sverdlin, operator lembaga amal anti-perang Get Lost, begitu seseorang menandatangani kontrak, dia secara harfiah menjadi budak Kementerian Pertahanan. Dia dapat ditempatkan di unit manapun sesuai kebutuhan Menteri Pertahanan tanpa bisa memilih. Kabar baiknya adalah banyak mahasiswa yang sudah tahu semua ini atau setidaknya cukup sadar untuk memahami bahawa mendaftar untuk perang ini bukanlah ide yang cerdas. Semua mahasiswa yang diwawancarai CNN misalnya memiliki ketidakpercayaan yang sama terhadap propaganda Kremlin. Salah satu dari mereka menyatakan tak ada teman sekelas atau temannya yang mau menandatangani kontrak meski sedang kesulitan keuangan. Yang lain berkata dia tidak menganggap omong kosong ini meyakinkan dan mendorong teman sekelasnya memahami bahawa ini penipuan. Namun, bukan berarti kampanye ini pasti gagal. Kampanye ini mungkin tak akan merekrut cukup anggota baru untuk mengisi barisan Rusia yang goyah, tapi masih bisa membujuk beberapa siswa yang mudah tertipu, bingung atau kesulitan untuk menandatangani kontrak. Memang, tampaknya beberapa universitas secara aktif memfokuskan upaya perekrutan mereka kepada mahasiswa yang paling berisiko gagal dalam mata kuliah mereka. Seorang mahasiswa mengatakan dia dipanggil ke pertemuan khusus bagi yang tertinggal studi, di mana dia dan teman-temannya diminta bergabung dengan militer. Mahasiswa lain bercerita, universitas hampir mengeluarkan sepertiga kelompok kami dan memaksa mereka saat itu juga menandatangani kontrak agar tetap bisa mempertahankan tempat mereka. Dan beberapa universitas menggunakan taktik yang semakin licik untuk mencapai kuota rekrutmen mereka sendiri. Ada laporan tentang beberapa universitas, misalnya, memperpendek tenggat waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas mereka, yang pada akhirnya membuat mereka lebih sulit lulus dengan nilai yang mereka butuhkan. Logikanya jelas, buat mahasiswa lebih sulit lulus sehingga lebih banyak yang gagal dan mahasiswa yang sedang kesulitan serta stres itu akan lebih mudah ditekan untuk direkrut. Seorang mahasiswa mengatakan staf universitas mencari mahasiswa baru yang punya masalah kesehatan mental atau kesulitan beradaptasi dan secara khusus menargetkan mereka. Mahasiswa seperti itu diundang ke diskusi pribadi di mana mereka ditawari pekerjaan di militer agar mereka bisa lulus dan terhindar dari utang finansial yang memberatkan. Ini adalah kisah-kisah yang cukup mengejutkan tentang pelecehan emosional yang jelas. Universitas, tempat di mana orang pergi untuk dibina, untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan, untuk meraih impian atau menjadi produktif. Justru berbalik melawan mahasiswanya sendiri dengan kejam memanfaatkan ketakutan dan stres mereka demi memberi makan mesin perang Kremlin. Seperti disimpulkan seorang mahasiswa, saya tak pernah membayangkan harus melindungi teman-teman saya dari universitas tercinta ini. Tapi itulah Rusia di bawah Putin saat ini. Sebuah tempat di mana orang-orang diperlakukan seperti ternak, di mana para tentara dianggap tidak lebih dari seonggok daging dan bahkan remaja yang seharusnya masih memiliki masa depan panjang di depan mereka menjadi sasaran tanpa ampun di tempat-tempat yang seharusnya paling aman bagi mereka. Semua ini terjadi karena tentara Rusia sedang dalam posisi terlemah. Hari-hari terakhir sebuah kediktatoran selalu tampak berjalan dengan cara yang sama. Tenggelam dalam paranoia dan delusi, sang diktator mulai berbalik melawan lingkaran dalamnya sendiri. Para penasihat yang dulu dipercaya menjadi musuh ketika sang diktator mencoba segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Putin kini mengalami masa-masa sekarat sebagai diktator. Kementerian Pertahanan Rusia runtuh saat Putin menyingkirkan pejabat tinggi untuk menutupi kegagalannya. Presiden Rusia melakukan hal mengerikan pada militernya sendiri. Rezim yang berkuasa 26 tahun kini hancur berantakan. Pada 10 April, Moscow Times melaporkan bahwa mantan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Pavel Popov, telah dijatuhi hukuman penjara 19 tahun setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer, Popov yang menjabat antara November 2013 hingga Juni 2024 ditangkap sebagai bagian dari apa yang diklaim Rusia sebagai perombakan seluruh militernya. Popov didakwa penipuan, pemalsuan, kepemilikan senjata ilegal, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Titik baliknya terjadi saat rencana Popov terungkap. Untuk menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan Patriot Part bertema militer Rusia demi kepentingan properti pribadinya sendiri. Jadi, apa pentingnya? Rusia menyingkirkan pejabat korup dan mereka punya banyak.
Sebenarnya ini hanya berarti Putin menyingkirkan orang yang memang tidak layak berkuasa sejak awal. Itulah yang tampak di permukaan, tetapi kenyataan di balik pemenjaraan Popov jauh lebih rumit dari itu. Popov adalah sekutu setia mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan pemenjaraannya jauh dari sekedar insiden yang terisolasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Putin telah melakukan pembersihan besar di Kementerian Pertahanan Rusia, memicu serangkaian penyelidikan kriminal untuk menyingkirkan arsitek perang yang dilancarkan Putin terhadap Ukraina. Putin memakai Dinas Keamanan Federal Rusia FSB untuk menargetkan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dengan tuduhan yang dianggap bisa menjerat mereka. Ini disebut sebagai upaya tegas melawan korupsi. Sebenarnya ini tentang Putin yang paranoid, berusaha menyingkirkan siapa saja yang dianggap bisa membongkar bahwa dia sebenarnya pemimpin militer yang gagal total. Semuanya dimulai pada 12 Mei 2024. Itulah tanggal ketika Putin memilih untuk mencopot Shoigu dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Shoigu lebih berhasil selamat dari kapak Putin dibanding mereka yang menyusul setelahnya. Dia diangkat menjadi Kepala Dewan Keamanan Rusia. Ketika mantan Menteri Pertahanan itu disingkirkan dari jabatan penting, para bawahannya juga ikut disingkirkan karena kementerian dibubarkan atas perintah Putin. Berikutnya yang menjadi sasaran adalah Yuri Kuznetsov. Hanya 2 hari setelah kejatuhan Shoigu, Kuznetsov yang merupakan Kepala Direktorat Utama Personalia Kementerian Pertahanan Rusia ditangkap dalam kasus korupsi. Tuduhan kali ini adalah bahwa $1 juta uang tunai dan barang berharga lainnya ditemukan saat penggeledahan di rumahnya, yang menurut otoritas Rusia merupakan suap yang diterima Kuznetsov dari sebuah entitas komersial sebagai imbalan atas bantuan yang tidak disebutkan, kata juru bicara Komite Investigasi Svetlana Petrenko di media sosial pada hari penangkapan tersebut. Itu adalah pernyataan yang sangat samar-samar. Dan tindakan menahan pejabat senior dengan tuduhan korupsi akan segera menjadi sesuatu yang berulang kali dilakukan Putin setiap kali menargetkan seseorang yang merupakan bagian dari lingkaran dalam Shoigu. Kita masih belum tahu apa yang terjadi pada Kuznetsov. Belum ada pengumuman tentang pemenjaraannya. Spekulasi tentang mantan sekutu Shoigu mungkin marak, tapi kapak Putin akan segera jatuh kembali. Kali ini kapak itu jatuh di leher Vadim Simarin yang merupakan Kepala Direktorat Komunikasi Kementerian Pertahanan. Sekali lagi kita melihat cerita yang sudah familiar. Otoritas Rusia mengklaim bahwa Simarin telah menerima suap dengan total hampir $450.000 antara tahun 2019 dan 2023, yang semuanya diduga berasal dari sebuah pabrik yang memproduksi peralatan komunikasi. Suap-suap itu diduga membuat pabrik mendapat kontrak negara besar. Kali ini, kroni Putin benar-benar bertindak. Simarin divonis 7 tahun penjara pada April 2025. Sebelum dia diborgol dan dibawa, lebih banyak pejabat lain mulai tumbang di Kementerian Pertahanan. Orang berikutnya yang tersingkir adalah Dmitry Bulgakov. Setelah Wakil Menteri Pertahanan Rusia Bulgakov dipecat dari jabatannya pada September 2022, Putin sudah lama menargetkan menteri ini, namun baru bisa menyingkirkannya pada Juli 2024. Saat itulah Bulgakov yang telah menawasi logistik militer Rusia selama 15 tahun secara resmi ditahan. Lebih banyak tuduhan korupsi yang samar pun diumumkan dan Bulgakov ditahan di penjara Lefortovo di Rusia menunggu persidangan. Sejak itu pria tersebut jarang terdengar lagi. Bulgakov yang bertanggung jawab atas logistik Rusia saat invasi Putin ke Ukraina kemungkinan ditangkap karena kegagalan Rusia menuntaskan operasi militer khusus yang diklaim Putin akan mudah dimenangkan. Kita memang tidak tahu. Seperti Kuznetsov, Rusia tidak mengungkapkan apa yang terjadi pada Bulgakov setelah ditangkap. Kini mulai terlihat. Setelah Rusia gagal menghancurkan Ukraina dalam beberapa minggu seperti harapan awal Putin, pemimpin Rusia yang paranoid itu mulai mengarahkan kecurigaannya ke dalam. Mengapa invasi itu gagal? Bagaimana bisa berubah menjadi konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun? Alih-alih mencari jawaban, Putin menuntut agar mereka yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan itu disingkirkan, seringkali dengan tuduhan korupsi yang sangat samar. Semua pria ini adalah sekutu Shoigu yang dulu diunggulkan, dan masih banyak lagi yang akan menyusul. Yuri Sadovienko adalah berikutnya. Sadovienko adalah salah satu wakil Menteri Pertahanan Rusia, dicopot dari jabatannya pada 20 Mei 2024, hanya beberapa hari setelah Shoigu dipindahkan dari Kementerian Pertahanan. Untuk sementara, itulah akhir kisah Sadovienko. Berbeda dengan banyak rekannya, ia tak ditangkap karena korupsi. Sadovienko menghilang hingga muncul berita tentang mantan wakil Menteri Pertahanan itu pada Desember 2025. Sadovienko telah meninggal, korban dari dugaan penyakit jantung pada usia 57 tahun.
Sadovienko telah menjadi bagian dari tim Shoigu sejak 1994, ungkap UNN, setelah naik pangkat di pemerintahan Rusia seiring dengan mentor dan pemimpinnya. Dia telah menjabat sebagai wakil Shoigu selama 11 tahun pada saat pemecatannya dan bahkan telah menerima penghargaan dari Putin termasuk dekrit jasa untuk tanah air. Akhir tragis bagi kehidupan seorang pahlawan Rusia, mungkin. Atau apakah ini kasus sindrom kematian mendadak Rusia yang kembali menimpa salah satu sekutu Shoigu? Sadovienko meninggal pada hari Natal karena suatu kondisi yang tampaknya tak seorang pun tahu ia miliki. Hal ini mengejutkan, seperti beberapa mantan pejabat Kementerian Pertahanan yang ditangkap Putin, tidak banyak dibicarakan tentang Sadovienko setelah kepergiannya. Banyak kejadian misterius menimpanya di luar laporan awal, sehingga terasa terlalu kebetulan seseorang yang dekat dengan Shoigu meninggal saat banyak mantan sekutu lain ditangkap. Meski masih spekulatif, kita tak bisa menyangkal kematiannya mengikuti pola Putin menyingkirkan sebanyak mungkin pejabat yang pernah bertugas di bawah mantan menteri pertahanannya. Mungkin ada alasannya. Kita akan segera membahas alasannya. Di antara pemecahan Sadovienko dan pemenjaraan Popov, ada orang lain yang juga kena kapak Putin. Vladimir Shesterov, yang pernah memimpin Direktorat Utama Inovasi Kementerian Pertahanan Rusia, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan penggelapan pada Juli 2025. Hanya beberapa minggu sebelumnya, Timur Ivanov, yang juga merupakan wakil Menteri Pertahanan, mengambil alih posisi dari Sadovienko, namun dipecat sebulan kemudian, juga akhirnya dipenjara. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah 13 tahun penjara, lagi-lagi atas tuduhan suap dan penggelapan. Ia kemudian diikuti Ruslan Sakilov, baik di jabatan Wakil Menteri Pertahanan maupun kemudian masuk penjara. Pada tanggal 5 Maret 2026, Sakhalov didakwa dengan, coba tebak, penggelapan dengan tambahan dakwaan pencucian uang. Kita sering melihat cerita serupa terulang di Kementerian Pertahanan Rusia 2 tahun terakhir. Popov hanyalah yang terbaru dari deretan panjang sekutu Shoigu yang akhirnya berada berseberangan dengan Putin. Setidaknya kita tahu apa yang terjadi padanya. Namun belum ada kabar terbaru tentang 2 dari 7 menteri lain yang ditangkap atau mungkin mengalami kematian mendadak ala Rusia atas perintah Putin. Ada 2 kemungkinan alasan mengapa semua ini terjadi. Salah satunya korupsi yang diklaim oleh Putin. Bisa jadi pemimpin Rusia memutuskan untuk menciptakan begitu banyak kekacauan di satu badan pemerintahan yang paling ia butuhkan agar tetap stabil saat ia berperang melawan Ukraina, karena ia sedang berusaha menyingkirkan pejabat-pejabat yang telah mencuri dari Rusia. Namun bisa jadi ada alasan lain yang mengubah cara kita melihat gelombang penangkapan ini. Sebelum membahas itu, Anda menonton acara militer. Kami hadirkan kisah di balik berita utama. Untuk lebih banyak konten, jangan lupa berlangganan saluran ini. Mari kita bahas narasi korupsi yang dipakai Putin dan FSB dalam semua penangkapan ini. Menurut John Hardy, yang merupakan wakil direktur program Rusia di Foundation for the Defense of Democracies, alasan mengapa begitu banyak sekutu Shoigu yang dijadikan korban lebih berkaitan dengan persaingan antar lembaga daripada korupsi yang diklaim. Shoigu mengkritik industri pertahanan atas pasokan militer yang kurang, kata Hardy. Walau industri pertahanan bertanggung jawab atas kegagalan awal invasi, FSB tampaknya berhasil mengalihkan kesalahan. Ini bisa jadi kasus satu lembaga membongkar lembaga lain sebelum dibongkar lebih dulu. FSB, demi menjaga citra baik di mata Putin, mengambil peran memberantas korupsi di militer Rusia. Dan kebetulan, sebagian besar orang yang korup itu adalah mantan pejabat Kementerian Pertahanan yang bersekutu dengan Sergei Shoigu. Mantan Menteri Pertahanan Putin tersingkir lewat serangkaian langkah ala Game of Thrones. Putin sangat diuntungkan oleh semua ini, apalagi dia adalah Presiden Rusia. Putin, tokoh utama invasi Ukraina, mulai mendapat tekanan setelah perang berlangsung lebih dari 2 tahun dan ia melakukan pembersihan di Kementerian Pertahanan. Putin pasti marah atas kegagalan operasi militer khusus merebut Ukraina, tapi ia juga sangat menyadari gelombang kemarahan yang mulai muncul di Rusia akibat kegagalan itu. Kremlin terpaksa melakukan mobilisasi parsial yang tidak populer, sementara militer Rusia menanggung ribuan korban yang seharusnya tak terjadi. Bagi Putin, pembersihan ini bertujuan mengalihkan kesalahan, seperti yang pernah dilakukan FSB saat menargetkan Kementerian Pertahanan. Pemecatan banyak pejabat senior membuat Putin tampak berupaya memperbaiki situasi Rusia di Ukraina. Frustrasi di kalangan warga dan militer Rusia mereda karena Putin menunjuk dan berkata ia sudah menyingkirkan orang-orang yang menyebabkan kegagalan itu. Kini Rusia bisa maju menuju kemenangan.
Ini adalah bentuk populisme paling murahan, karena Putin suka siapapun dijadikan kambing hitam asal perhatian tak tertuju padanya. Ketakutan ekstra akibat pembersihan di kalangan pejabat tinggi Rusia menjadi bonus, karena Putin dapat memberi pesan bahwa siapapun yang mengecewakannya bisa disingkirkan dengan tuduhan yang mungkin direkayasa. Juga tidak boleh luput dari perhatian bahwa tuduhan korupsi yang diarahkan kepada kaki tangan Putin semuanya sudah direkayasa sejak awal. Menurut Center for European Policy Analysis, SIPA, Rusia di bawah Putin mirip dengan sistem Soviet, dibangun di atas sistem yang memungkinkan lingkaran dalam menggelapkan uang sebanyak mungkin. Itu adalah taktik untuk memastikan loyalitas. Putin membuat orang-orang menjadi kaya agar mereka mau melakukan apa yang dia perintahkan. Pembongkaran di Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan loyalitas tak berlaku dua arah. Jika Putin ingin menyingkirkanmu, dia akan memastikan kamulah yang terjerat oleh jebakan yang dia pasang sendiri. Lalu kamu digantung. Dan Putin bisa terus hidup dalam dunia khayalannya sendiri, di mana kegagalan Rusia di Ukraina tidak pernah menjadi kesalahannya. Berikut penjelasan logisnya. Putin memanfaatkan korupsi yang dia dorong untuk mengalihkan kesalahan atas kegagalannya ke pihak lain. Namun, tak bisa diabaikan bahwa pembersihan di Kementerian Pertahanan menargetkan pejabat sekutu Shoigu, sementara Shoigu sendiri telah dipindahkan dari kementerian yang dipimpinnya bertahun-tahun. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ada alasan lebih dalam mengapa Putin menargetkan menteri tertentu yang kini ditangkap atau meninggal karena gagal jantung. Shoigu yang selama ini menjadi sekutu Putin, mungkin sekarang sudah bukan sekutu lagi. Dan semua yang telah kita lihat selama beberapa tahun terakhir bisa jadi adalah cara Putin untuk melemahkan basis dukungan seorang pria yang akan menantang otoritasnya. Ada desas-desus bahwa Shoigu telah berusaha berbalik melawan Putin sejak Juni 2022. Saat itulah, mantan perwira CIA Daniel Hoffman menyarankan bahwa Putin mungkin menghadapi ancaman dari beberapa pembantunya yang paling senior yang merasa frustrasi atas keputusan untuk menginvasi Ukraina dan kesal karena kegagalan invasi tersebut justru dibebankan kepada mereka. Hoffman menyebut 3 orang dekat Putin yang bisa menjadi ancaman. Kepala Dewan Keamanan Kremlin Nikolai Patrashev, Alexander Bortnikov yang memimpin Dinas Keamanan Federal, dan, tunggu dulu, Sergei Shoigu. 2 orang pertama yang disebutkan Hoffman masih berada dalam lingkaran kepercayaan Putin, setidaknya untuk saat ini. Shoigu dipaksa mundur dari jabatan Menteri Pertahanan dan melihat wakil serta asistennya disingkirkan satu persatu. Mungkin dugaan Hoffman ada benarnya. Tanggal 10 Maret memunculkan spekulasi bahwa kekacauan di Rusia saat itu terkait dengan Shoigu. Menurut klaim yang dibuat oleh saluran telegram VCCK-OGPU yang memiliki hubungan dengan Kremlin, serangkaian pemadaman dan pembatasan internet di Moskow pada awal Maret sama sekali bukan kebetulan. Pemadaman ini terjadi hampir bersamaan dengan penahanan beberapa sekutu Shoigu dan melibatkan beberapa situs penegak hukum serta militer utama. Saluran telegram itu mengutip sumber anonim yang menyebut pemadaman berakhir bersamaan dengan penangkapan Ruslan Sakhalov yang telah kita bahas. Setelah Sakhalov, kemungkinan besar Shoigu jadi berikutnya karena ia masih berpengaruh di pucuk kekuasaan dan dinas khusus, termasuk Kementerian Pertahanan, klaim sumber itu. Semua gangguan yang terjadi pada bulan Maret juga berlangsung saat muncul desas-desus bahwa Shoigu berusaha melakukan upaya kudeta terhadap Rusia. Belum jelas apakah rumor-rumor tersebut punya dasar yang konkret. Shoigu mungkin masih cukup berpengaruh untuk aman saat ini, namun pengaruhnya terus berkurang setiap kali Putin memerintahkan penangkapan. Perlahan tapi pasti, mereka yang mendukung dan mengikuti Shoigu selama perjalanannya di Kementerian Pertahanan Rusia mulai berguguran satu persatu. Segera, Shoigu hanya akan tinggal sendiri. Dia akan tahu apakah Putin menyingkirkan bawahannya untuk melindunginya, atau justru mencabut fondasi Shoigu agar mantan sekutunya itu bisa disingkirkan karena korupsi. Meski tak ada bukti rumor kudeta oleh Shoigu, Putin bertindak seolah yakin upaya menggulingkannya akan segera terjadi. Inilah paranoia yang kita bicarakan di awal video. Seorang diktator yang telah begitu lama membangun sistem korupsi dan aliansi palsu di sekelilingnya, kini melihat semua yang telah ia bangun mulai runtuh. Dan semua itu disebabkan oleh kegagalannya di Ukraina. Ironi besarnya, pembersihan di Kementerian Pertahanan Rusia justru bisa berdampak sebaliknya dari keinginan Putin. Pemimpin Rusia ingin menciptakan rasa takut. Ia ingin para elit Rusia yang berada di posisi mereka karena Putin mengizinkan mereka di sana tahu bahwa ia bisa menyingkirkan mereka kapan saja jika ada tanda-tanda ketidaksetiaan. Saat Putin makin paranoid, tekanan pun meningkat. Para elit yang seharusnya takut Putin kini mulai menyimpan kekesalan terhadapnya. Ketegangan meningkat dan justru jenis-jenis makar yang mungkin sedang coba dicegah oleh Putin mulai dirancang.
Shoigu telah menjadi sekutu Putin selama puluhan tahun. Jika dia dan kelompoknya bisa jadi target, tak ada yang aman dari paranoia Putin yang memicu pembersihan. Tanda-tanda terlihat bahwa Putin lebih mendukung beberapa lembaga, terutama FSB, yang kini jadi polisi pribadi Putin saat ia membongkar jaringan Kementerian Pertahanan Shoigu. Sekali lagi, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak kebencian dan ketakutan. Putin menginginkan yang terakhir, tetapi dia harus menghindari yang pertama. Dia akan menempatkan orang-orang suruhan lain untuk mengisi posisi yang ia kosongkan secara paksa. Tapi mereka semua tahu bagaimana bisa sampai di sana dan satu kesalahan bisa jadi akhir bagi mereka. Mereka bahkan mungkin tidak perlu melakukan kesalahan. Putin hanya perlu seseorang untuk disalahkan atas kegagalannya. Itu saja sudah cukup untuk melakukan pembersihan lagi. Pada artikel Februari, SIPA menyebut Putin membuat lembaga pendukungnya lebih agresif sambil membongkar lembaga yang seharusnya mengatur jalannya perang di Ukraina agar menguntungkannya. Ini juga memberikan wawasan tentang pola pikir Putin. Seperti yang dikatakan, Putin dan para mata-matanya memiliki anggapan yang sangat suram bahwa kalah perang akan menyebabkan runtuhnya negara, bangsa, dan lembaga-lembaga itu sendiri. Loncat ke akhir Maret, dan Putin tidak hanya menindak para pejabat, tetapi juga Rusia itu sendiri. Internet seluler diblokir selama berhari-hari. Putin membatasi Telegram secara besar-besaran agar warga Rusia memakai aplikasi media sosial yang disetujui dan diawasi Kremlin. Kini, tak ada yang luput dari paranoia Putin. Awalnya Kementerian Pertahanan, kini rakyat Rusia biasa. Anda bisa mempercayai klaim Kremlin soal pemberantasan korupsi, tapi diktator di akhir masa kekuasaan cenderung curiga pada semua orang. Jika itu memang motivasi sebenarnya di balik pembersihan sekutu Shoigu oleh Putin dan penindasannya di seluruh Rusia, kita mungkin sedang melihat seorang pemimpin yang justru melumpuhkan militernya sendiri hanya demi membeli waktu lebih banyak untuk mencari alasan terbaru mengapa invasi ke Ukraina gagal. Pada akhirnya, tidak akan ada lagi alasan yang tersisa. Apa yang akan terjadi pada Putin setelah itu masih harus kita lihat. Mungkin kita akan melihat pembersihan lain terjadi sebelum kejatuhan Putin. Sudah cukup jelas apa tugas dari unit tank, bukan? Unit itu memiliki tank. Petunjuknya ada pada namanya. Unit itu menggunakan tank-tank tersebut untuk memberikan perlindungan lapis baja dan dukungan tembakan kepada unit lain di darat. Apa yang terjadi jika unit tank tidak punya tank? Rusia kini mencari jawabannya setelah Putin memutuskan secara gegabah mengirim unit tank tanpa perlengkapan utama yang seharusnya mereka kuasai. Tentara Putin sedang sekarat. Kegilaan telah mengambil alih karena unit tank Rusia sekarang menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya daripada Ukraina itu sendiri. Musuh itu adalah komandan mereka sendiri. Menurut artikel 13 April Euromaidan Press menyebut Rusia takut mengirim tank ke garis depan sehingga menahannya sejauh mungkin. Drone-drone mematikan Ukraina telah menjadi ancaman yang terlalu besar untuk dihadapi oleh tank-tank itu. Jadi para komandan dihadapkan pada pilihan. Apakah mereka tetap membekali unit tank mereka dengan kendaraan lapis baja, meskipun perlindungan itu justru membuat mereka menjadi target? Atau mereka mengirim unit berjalan kaki atau naik kendaraan tanpa lapis baja, berharap drone Ukraina tak menemukan dan menghancurkan mereka? Tampaknya Rusia memilih opsi kedua. Kita bisa berasumsi analis Kremlin memutuskan meniadakan kendaraan lapis baja bagi unit tank karena alasan keuangan. Kehilangan satu tank memang mahal. Kehilangan para prajurit yang seharusnya mengoperasikan tank itu jauh lebih murah. Mari kita kirim mereka tanpa perlengkapan yang biasa mereka pakai selama karir militer. Keputusan itu sangat mengejutkan dari komando Rusia. Namun Anda akan segera tahu ada logika aneh di balik pilihan Rusia. Sebelum membahas itu, berita Rusia mengambil tank dari unit tanknya dilaporkan oleh juru bicara pasukan gabungan Ukraina, Viktor Krahubov. Dia mengklaim bahwa Rusia memarkir tank-tanknya sejauh 20 km atau 12,4 mil dari garis depan. Begitulah sifat peperangan modern. Melalui zona maut sepanjang 20 km itu, peralatan biasanya tidak bisa melewatinya, secara khusus tank dan IFV, ungkap Krahubov. Dia menambahkan bahwa Rusia masih menggunakan kendaraan untuk mencoba membawa tentaranya ke garis depan dan lebih jauh lagi. Tetapi kendaraan-kendaraan itu seringkali berupa ATV dan sepeda motor. Meskipun lebih cepat daripada tank dan kadang-kadang mampu menghindari drone Ukraina, kendaraan-kendaraan ini sebenarnya bukanlah kendaraan yang seharusnya dioperasikan oleh unit tank. Mereka juga tanpa lapisan baja, sehingga satu kesalahan berkendara berujung kematian. Jika melewati medan sulit, drone FPV Ukraina bisa langsung menyerang dari langit dan menghancurkan mereka. Rusia mungkin melindungi tank-tanknya, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk membantu para prajurit yang dikirim ke zona maut tanpa perlindungan. Bahkan tank Rusia tak mampu membantu dengan menembaki posisi Ukraina dari tempat mereka diparkir.
Ambil contoh tank T-90 milik Rusia. Tank tempur utama ini seharusnya menjadi yang terbaik di dunia. Putin sendiri mengklaim demikian saat ia mencoba meyakinkan siapapun yang mau mendengar tentang keunggulan militer Rusia. Meski T-90 mengesankan, tank ini tetap bukan penentu kemenangan dan kurang berguna pada jarak tempat Rusia kini memarkir tanknya. Seperti yang disorot oleh National Interest, T-90 memiliki meriam laras halus 125 mm yang diperkuat dengan apa yang diklaim Rusia sebagai sistem kendali tembak generasi berikutnya. Sistem inframerah di dalam T-90 membantu tank ini mengenai target dengan akurasi lebih tinggi dan pada jarak yang lebih jauh dibandingkan tank lain di arsenal Rusia. Dengan semua perlengkapan ini, T-90 dapat menyerang musuh hingga jarak 8 km. Itu belum cukup, tapi masih 12 km sebelum tank-tank ini efektif menyerang pertahanan Ukraina karena diparkir jauh dari garis depan. Benar, Rusia? Sekarang mungkin Anda mulai merasa ragu. Ukraina mengatakan bahwa Rusia mengirim unit tanknya ke medan perang tanpa tank. Itu inti pernyataan Ukraina. Apakah kita sedang mendengar propaganda dari juru bicara yang ingin membuat Rusia tampak lemah? Tidak. Dan bagaimana kita tahu? Bukan hanya Trihubov yang membahas masalah tank Rusia. Prajurit Rusia punya banyak pendapat soal situasi tank negaranya sekarang. Kebanyakan sesuai dengan yang diungkapkan Ukraina. Pada 14 April, saluran Telegram Voenka Kochinok menerbitkan surat menarik dari seorang prajurit Rusia. Jika Anda belum tahu, Kochinok adalah salah satu blogger militer Rusia yang terus mendukung perang Rusia sejak Putin memutuskan menginvasi Ukraina. Dengan kata lain, dia adalah seorang propagandis, penjilat, seseorang yang biasanya bisa diandalkan oleh Putin dan kroni-kroni Kremlinnya untuk patuh dan mengatakan tepat apa yang mereka ingin dia katakan, supaya perang Rusia terlihat berjalan dengan baik. Sekarang kita lihat surat yang diterbitkan propagandis ini pada 14 April. Surat itu diawali tentara memberitahu Kochinok bahwa ia anggota Brigade ke-110 Angkatan Bersenjata Rusia. Secara khusus, dia bertugas di batalion tank brigade tersebut, dan dia telah memutuskan untuk mengungkapkan secara persis apa yang sedang terjadi di batalion itu saat ini. Pada dasarnya, tank-tank sekarang hampir tidak lagi ikut serta dalam pertempuran langsung. Setiap 2 atau 3 minggu, 2 orang dari tiap kompi batalion direkrut jadi infanteri dan dikirim ke posisi penyerangan atau posisi pertahanan yang diperkuat guna mendukung UAV, kata prajurit itu dalam kritik tajam atas pendekatan Rusia saat ini dalam perang. Prajurit itu kemudian mengklaim bahwa 3 peleton yang seharusnya dimiliki oleh kompi tank hanya ada di atas kertas. Kenyataannya adalah banyak anggota peleton ini sudah menjadi korban drone Ukraina, dan mereka yang tersisa akan segera dikirim ke pembantaian dalam waktu dekat. Orang-orang siap berperang demi tanah air, tapi menurut saya, mengorbankan nyawa awak tank seperti ini adalah kejahatan. Bagaimanapun, awak tank bukan infanteri, kata prajurit anonim itu. Dia kemudian menggambarkan apa yang terjadi pada awak tank Rusia sebagai tirani dan kehancuran, bahkan sampai menyebut apa yang terjadi pada unit tank Rusia sebagai praktik ilegal. Surat itu juga mencantumkan 11 nama awak tank yang dikenal prajurit tersebut yang menurutnya baru-baru ini tewas atau hilang setelah ditempatkan di unit penyerang. Ingat, ini bukan Ukraina yang bicara, melainkan prajurit Rusia yang diberi panggung oleh propagandis pro-militer Rusia. Bagi Putin, pengkhianatan seperti ini membuatnya ingin menyensor siapapun di Rusia yang berniat berbicara atau membuat kroninya takut dan mencari jendela terdekat untuk melarikan diri. Bagi kita, ini adalah intipan di balik tirai Rusia, gambaran nyata para awak tank Rusia yang kini maju ke garis depan tanpa tank, seperti infanteri biasa. Jika mereka infanteri, Rusia akan memperlakukan mereka seperti infanteri lain, dijadikan umpan meriam. Angka-angka memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang seberapa baik pendekatan Rusia yang mengambil tank dari para prajurit yang telah dilatih untuk mengoperasikan tank berjalan. 11 awak tank yang diungkap tentara Rusia anonim, tewas atau hilang, hanyalah puncak gunung es. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan tembok drone senilai $880 juta yang dibangun Ukraina kini menimbulkan banyak korban secara cepat. Hanya pada bulan Maret, Ukraina mencatat lebih dari 35.300 kerugian musuh yang telah dikonfirmasi. Sebagian besar merupakan hasil serangan yang dilakukan menggunakan kendaraan udara tak berawak atau UAV. Semua ini dicatat dalam sistem E-Points buatan Ukraina untuk mendorong operator drone untuk menghabisi sebanyak mungkin tentara Rusia. Sistem berjalan baik. Kementerian Pertahanan menyatakan jumlah Maret adalah yang tertinggi sejak sistem itu diterapkan.
Jadi Ukraina memiliki peran besar dalam besarnya jumlah kematian yang dialami Rusia di medan perang saat ini. Namun Rusia sendiri justru membuatnya lebih mudah dari seharusnya. Beginilah akibatnya jika pasukan tank dikirim ke medan perang tanpa perlindungan, hanya berjalan kaki atau naik sepeda menghadapi banyak drone Ukraina. Semua ini menimbulkan pertanyaan jelas, mengapa ini terjadi? Sebelum kami memberikan jawabannya, inilah acara militer, dan kami akan memberikan gambaran lengkap di balik berita utama. Pastikan Anda berlangganan saluran ini agar Anda tetap mendapatkan informasi terbaru. Sekarang kembali ke alasannya. Ada dua alasan, yaitu ketakutan dan kekurangan. Trihubov menyoroti masalah yang dihadapi komandan Rusia terkait awak tank mereka, bermula dari rasa takut. Para komandan ingin mengirimkan tank mereka dan kembali ke peperangan dengan taktik kuno yang digunakan Putin di Ukraina tahun 2022. Namun kenyataan yang harus mereka hadapi adalah bahwa perang telah berkembang jauh melampaui apapun yang bisa ditangani oleh taktik-taktik tersebut. Pada tahun 2026, zona pembantaian Ukraina adalah alasannya. Wilayah 20 km yang kini bebas tank Rusia dipenuhi pertahanan yang menjadi mimpi buruk bagi kendaraan lapis baja Rusia. Ukraina telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengubah medan yang harus dilalui tank-tank tersebut menjadi jebakan besar. Semua pertahanan anti-tank tradisional ada di zona pembantaian ini. Ladang ranjau tersebar dan bisa menghancurkan rantai tank dengan cepat. Gigi, naga, dan parit anti-tank juga ada di zona pembantaian itu. Semuanya dibuat untuk makin memperlambat operator tank Rusia. Bagi sebagian besar kru tank, tidak ada jalan untuk melewati zona pembantaian dengan kendaraan yang mereka dilatih untuk operasikan. Dan situasinya semakin buruk bagi kru-kru itu seiring Ukraina menyesuaikan dan mengubah zona pembantaian mereka. Desember lalu, Media United 24 melintasi benteng zona pembantaian berlapis buatan Ukraina untuk menghalau tank dan tentara di setiap sudut. Inovasi Ukraina berfokus memberi kedalaman maksimal pada zona pembantaian, sehingga pasukan dan peralatan bisa tersebar lebih luas. Dalam beberapa kasus, Ukraina bahkan memiliki posisi untuk satu prajurit saja, dan hal itu bisa dilakukan karena banyaknya drone dan robot yang dikerahkan ke dalam zona pembantaian berlapis milik mereka. Tim khusus mendukung drone FPV yang melancarkan serangan dengan memantau pergerakan dari ketinggian di dalam zona pembantaian. Saat tank terjebak di pertahanan Ukraina, drone pengintai segera mengirim sinyal dan drone FPV langsung menyerang. Jika awak tank Rusia mencoba menghindari pertahanan, mereka akan berada di area terbuka dan mudah terkena artileri atau drone FPV yang mengenai sasaran dalam lebih dari 80% kasus. Ukraina banyak belajar dari benteng-benteng yang dibangun Ukraina dan Rusia di masa lalu. Zona pembantaian ini kini jadi racun mematikan bagi tank Rusia. Kami sudah memberitahu sebelumnya soal logika aneh di balik keputusan Rusia mengambil tank dari awaknya. Anda akan mendapat sedikit gambaran tentang logika itu ketika mempelajari lebih lanjut zona pembantaian ini. Sejujurnya, tidak ada gunanya mengirim tank ke dalam zona pembantaian ini. Mereka seperti sasaran empuk, target yang bergerak lambat dan mudah dihancurkan oleh drone Ukraina. Hal ini terlihat saat Rusia berani melakukan serangan tank belakangan ini. Pada 8 Maret, Rusia mencoba mengirim kolom mekanis untuk menyerang kota garis depan Hulia-Pola. Kolom itu berisi tank, kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan segala medan. Bukan kolom besar, memang sengaja didesain begitu. Jika Rusia beruntung, kolom mekanis kecil ini bisa melewati zona pembantaian dan mencapai kota target mereka. Spoiler, Rusia tidak beruntung. Seperti diungkap Resimen Serbu Udara ke-225 Ukraina, Ukraina melacak kendaraan lapis baja Rusia dan menghancurkannya dengan serangkaian serangan drone. Para tentara yang menumpang di tank dan kendaraan juga tidak bernasib lebih baik, karena saat-saat terakhir mereka dihabiskan dengan putus asa mencari perlindungan saat drone-drone Ukraina menyerang mereka. Insiden serupa terjadi di seluruh garis depan setiap kali Rusia mencoba menggunakan tank-tanknya. Jadi Rusia melakukan hal yang logis dengan menahan tank-tanknya di belakang. Anda mungkin berpikir langkah logis berikutnya adalah mencari penangkal zona maut Ukraina. Setidaknya Anda mungkin berpikir bahwa mengirim tentara yang dulunya mengendarai tank Rusia ke zona-zona itu tetap saja akan menjadi hal terakhir yang akan dilakukan Rusia. Logika seperti itu terlalu masuk akal. Putin ingin merebut wilayah dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengirim tentara ke wilayah tersebut. Tank-tanknya ditahan di belakang, tentara tetap maju. Para tentara akhirnya berada dalam situasi yang mustahil dimenangkan. Sebagian besar tewas sebelum mencapai garis depan. Pasukan yang lolos dari zona maut dan menyusup ke belakang garis Ukraina jarang bernasib lebih baik.
Keyakinan Putin bahwa wilayah manapun yang diinjak tentara Rusia bisa diklaim Rusia adalah pandangan kuno dan tidak relevan dengan perang di Ukraina. Zona maut membuktikannya. Banyak tentara Rusia masuk ke sana dan mencoba membangun pertahanan lemah. Mereka tetap diburu dan akhirnya tewas. Penyusup yang menembus pertahanan Ukraina sering menunggu bala bantuan, namun bala bantuan mereka justru tewas di zona pembantaian. Persediaan habis, Ukraina menincar posisi mereka. Mereka juga tewas, hanya bertahan sedikit lebih lama dari rekan-rekan mereka. Inilah alasan kedua Rusia menempatkan tank 20 km atau lebih di belakang garis depan. Alasan ini lebih praktis. Rusia memang kekurangan tank untuk serangan mekanis besar-besaran. Menurut Kementerian Keuangan Ukraina, lebih dari 4 tahun pertempuran dengan Ukraina telah membuat Rusia kehilangan 11.866 tank hingga 16 April. Bahkan jika hanya menghitung kerugian yang terlihat di foto dan video, jumlahnya lebih dari 4.000. Menurut 1945, itu lebih banyak tank daripada yang pernah dimiliki sebagian besar negara. Amerika Serikat memiliki 4.666 tank dan menempati peringkat keempat dunia menurut Global Firepower. Negara di bawah AS memiliki kurang dari 4.000 tank. Inti dari angka-angka ini adalah kerugian tank Rusia sangat besar, sekaligus memecahkan rekor. Belum pernah ada perang modern yang kehilangan kendaraan lapis baja sebanyak ini, dan Rusia kini mulai merasakan dampaknya saat cadangan tank mereka menipis. Rusia berupaya membangun lebih banyak tank dan mengirim awaknya untuk menyerang Ukraina menggunakan kendaraan lapis baja yang telah mereka latih untuk dioperasikan. Namun, upaya manufaktur negara tersebut tidak dapat mengimbangi jumlah tank yang telah hilang oleh Rusia. Menurut Euromaidan Press, Rusia sedang berupaya untuk membangun hingga 428 tank setiap tahunnya. Mereka mengklaim telah membangun pabrik kedua untuk meningkatkan produksi. Namun, media tersebut mengklaim ada bukti yang menunjukkan bahwa pabrik baru ini tidak mampu membangun tank T-80 BVM yang seharusnya mereka buat dari awal. Mereka hanya membongkar tank lama untuk mengambil suku cadang guna merekayasa kendaraan baru yang sebenarnya adalah tank Rusia lama dari gudang yang sedang diperbarui. Namun, meski bukan itu masalahnya, 428 tank per tahun tetap jadi peringatan serius bagi Kremlin. Jumlah tank yang diproduksi Rusia masih belum cukup menggantikan tank yang hilang di Ukraina, meski memakai angka dari Ukraina atau kerugian yang dikonfirmasi. Rusia telah kehilangan lebih dari 4.000 tank, rata-rata 1.000 tank per tahun. Kementerian Pertahanan Ukraina benar jumlahnya sekitar 3.000 tank per tahun. 428 tank jauh dari kedua angka itu. Itu target pembangunan Rusia, bukan jumlah yang sedang dibuat saat ini. Situasi tank Rusia sangat parah hingga mereka mengerahkan lebih banyak kendaraan lapis baja tua dari persediaannya agar tampak masih punya tank di Ukraina. Kita sudah tahu bahwa Rusia menggunakan kendaraan lapis baja era Soviet. Mereka sudah melakukan itu sejak hampir awal perang. Namun menurut media United 24 Rusia, sekarang bahkan sampai memasang tank T-55AM kuno dengan sangkar pelindung untuk mencegah serangan drone. Tank-tank itu rongsokan berkarat berusia lebih dari setengah abad. Beberapa di antaranya bahkan berasal dari akhir tahun 1950-an. Sulit membayangkan dampak tank-tank tua ini dalam perang, apalagi Ukraina sudah membuktikan drone mereka dapat menghancurkan lapis baja canggih dengan mudah. Pelindung tambahan pun tidak membantu. Tank-tank kuno ini seharusnya sudah dipensiunkan sejak puluhan tahun lalu. Rusia menghadapi dua masalah utama yang memaksa mereka mengirim unit tank ke medan perang tanpa tank. Persediaan sangat menipis, kini tidak cukup tank untuk dibagikan. Bahkan kalau tanknya cukup pun, zona pembantaian Ukraina sangat efektif sehingga mengirim tank ke sana sama saja dengan hukuman mati. Rusia pun serba salah, apapun yang dilakukan tetap celaka. Sementara itu, Ukraina membuktikan bahwa kecerdikan sangat penting saat menggunakan senjata usang akibat perang di wilayahnya. Ukraina juga memiliki tank. Tank Ukraina juga berisiko diserang drone FPV jika terlalu dekat posisi Rusia, seperti tank Rusia. Namun, berbeda dengan Rusia, Ukraina mencari solusi atas masalah yang ada. Saat ini, Ukraina sedang mengubah tank Leopard 1A5 miliknya menjadi artileri improvisasi dengan jangkauan 12 km dan bisa mencapai 18 km jika dilengkapi dengan kubah baru. Tantangan mengendarai tank melewati zona maut menuju posisi hilang dengan strategi ini. Tank Ukraina dengan pertahanan anti-drone Rusia dapat bertahan di satu lokasi, menembak dari jarak jauh, lalu berpindah posisi. Rusia hanya mengirim awak tank ke zona maut untuk mati dengan berjalan kaki atau bersepeda.
Inilah perbedaan utama pendekatan Ukraina dan Rusia dalam perang. Angkatan Udara Rusia sedang runtuh. Saat ini secara langsung, pesawat tempur mengalami kegagalan di udara. Mesin-mesinnya mati. Bom-bom jatuh dari pesawat saat lepas landas. Dan dalam beberapa kasus, Rusia kehilangan jet tanpa Ukraina melepaskan satu tembakan pun. Inilah angkatan udara yang seharusnya menguasai langit. Sebaliknya, mereka justru menghancurkan diri sendiri, membuat kegagalan ini sangat bersejarah hingga Putin tak bisa menyembunyikannya. Karena ketika Rusia meluncurkan apa yang disebut operasi militer khusus pada Februari 2022, hasil di udara tampak tak terelakkan. Analis barat memperkirakan Rusia akan menguasai udara hanya dalam hitungan hari. Pasukan Dirgantara Rusia memasuki perang dengan sekitar 1,500 pesawat tempur, lebih dari 12 kali lipat armada Ukraina sebelum perang. Mereka mengerahkan pesawat tempur canggih seperti Su-35S, Su-30SM dan Su-34, didukung oleh pertahanan udara jarak jauh, pembom strategis dan sistem radar udara. Banyak perkiraan menyebut Angkatan Udara Ukraina seharusnya tak bertahan lebih dari seminggu. Lebih parah lagi, armada Ukraina merupakan gabungan pesawat era Soviet yang sudah tua, banyak di antaranya kurang terawat akibat bertahun-tahun kekurangan dana. Namun, hal tak terduga terjadi saat mencoba meraih superioritas udara. Rusia justru tampil jauh lebih buruk dari yang diperkirakan, dengan angkatan udaranya semakin memburuk dari bulan ke bulan selama 4 tahun perang. Jadi begini, Angkatan Udara dan Antariksa Rusia atau VKS memasuki perang ini dengan masalah mendasar. Seluruh doktrin militernya dibangun berdasarkan model pertahanan. Para pilot Rusia dilatih untuk beroperasi di bawah bimbingan terus-menerus dari pengendali di darat, mencegat ancaman yang masuk daripada memimpin kampanye ofensif yang kompleks di wilayah udara yang diperebutkan. Ketika dipaksa untuk menjalankan misi penetrasi jauh di atas negara yang dipersenjatai dengan rudal permukaan ke udara moden, manpads, jaringan radar dan pesawat tempur barat yang semakin canggih, penerbangan Rusia memperlihatkan kelemahan struktural yang tidak bisa ditutupi oleh berapapun jumlah pesawat. Tidak mampu menekan pertahanan udara Ukraina, jet-jet Rusia mundur dan menggunakan taktik serangan jarak jauh. Namun, misi-misi itu tidak pernah berhenti dan tempo yang tanpa henti itu kini menggerogoti armada mereka. Gambaran paling jelas tentang kondisi VKS yang semakin memburuk muncul pada Maret 2026 ketika kelompok OSINT Ukraina, OSINT Flow, menerbitkan laporan rahasia keselamatan penerbangan militer Rusia yang mencakup hanya 3 minggu operasi dari 29 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026. Dokumen tersebut belum diakui secara resmi oleh Moskow, tetapi memiliki semua ciri khas laporan internal militer Rusia yang asli. Yang menarik, bahkan saluran telegram tidak resmi milik Angkatan Udara Rusia sendiri, Fighter Bomber, yang secara rutin membantah klaim Ukraina, tidak berusaha untuk membantah dokumen tersebut. Dan apa yang diungkapkan dokumen tersebut sangat mencengangkan. Dalam rentang waktu kurang dari 3 minggu, penerbangan militer Rusia mencatat 24 insiden terpisah di setidaknya 18 lapangan terbang dan pangkalan. Namun, ini bukan kerugian tempur akibat Ukraina yang gencar berupaya melancarkan serangan drone jauh ke dalam Rusia. Sebaliknya, hampir semuanya adalah kegagalan mekanis, kesalahan kru dan masalah struktural yang membuat pesawat jatuh tanpa satu pun rudal Ukraina ditembakkan. Dan masalah yang paling sering terjadi, kerusakan mesin biasa. Memang, 9 dari 24 kejadian yang tercatat melibatkan 2 peringatan kokpit yang sama, iaitu serpihan logam di dalam oli dan tekanan oli rendah, diikuti dengan pengurangan throttle, pemadaman mesin dan pendaratan darurat dengan satu mesin. Pesawat yang terdampak mulai dari Su-34 dan Su-30SM hingga Su-35S dan bahkan pesawat angkut seperti AN-124 dan IL-76. Kegagalan dengan pola yang sama terjadi pada berbagai jenis pesawat di pangkalan yang berbeza tanpa waktu misi yang sama. Pola ini mencerminkan kegagalan pemeliharaan sistemik dan keruntuhan industri di seluruh Angkatan Udara Rusia. Entry paling memberatkan dalam dokumen tersebut melibatkan Su-30SM-2 dengan nombor ekor 91. Pada 4 Januari 2026, pesawat tersebut memicu peringatan adanya serpihan logam di oli pada mesin kanan saat penerbangan, mematikan mesin kanan dan mendarat di pangkalan udara Milirovo hanya dengan satu mesin yang masih berfungsi. 5 hari kemudian, laporan menunjukkan pesawat yang sama mengalami masalah serupa, mesin yang sama, peringatan yang sama dan pendaratan dengan satu mesin di Milirovo. Bisa dibilang Rusia melakukan perbaikan secara ceroboh dan mengembalikan pesawat tersebut ke layanan aktif tanpa memperbaiki masalah utamanya.
Pakar penerbangan Anatoly Krapchinsky telah menyoroti masalah yang lebih luas dalam wawancara tahun 2025 menjelaskan bahawa Rusia kehilangan akses ke motor Sich dan Ivchenko Progress, produsen mesin Ukraina. Kehilangan akses ke produsen mesin itu pada tahun 2014 sangat memengaruhi sebahagian sektor penerbangan Rusia, khususnya armada transportasi dan helikopter, dan program substitusi impornya telah mengalami kesulitan sejak saat itu. Kegagalan berulang pada Su-30 SM2 nombor ekor 91 justru menjadi gambaran nyata tantangan pemeliharaan dan keberlanjutan di dalam kekuatan tersebut. Situasinya berubah dari luar biasa menjadi konyol. Pada tanggal 3 Januari 2026, sebuah Su-34 yang sedang menjalankan misi tempur melawan Ukraina mengalami sesuatu yang terdengar hampir mustahil. Sebuah bom luncur terpandu FAB-500 terlepas dari pesawat tepat saat roda terangkat tanpa ada perintah. Bom tersebut yang dilengkapi dengan kit pemandu UMPK mendarat beberapa ratus kaki di depan landasan pacu ke arah lepas landas. Lebih mengejutkan, pilot tetap melanjutkan misi seakan mereka tidak baru saja kehilangan satu amunisi yang seharusnya dipakai menyerang Ukraina dari jarak jauh. Ini bahkan bukan kejadian yang terisolasi. Media pemantau Astra telah melacak setidaknya 10 bom udara Rusia yang jatuh di wilayah Rusia atau wilayah yang diduduki Rusia pada tahun 2026 hingga 5 Maret. Setelah mencatat setidaknya 143 insiden serupa pada tahun 2025 dan 165 pada tahun 2024. Ternyata bom luncur yang bisa dibilang merupakan senjata ofensif utama Rusia secara spontan jatuh ke wilayahnya sendiri dengan tingkat yang semakin menurun. Laporan tersebut juga mendokumentasikan sebuah helikopter Mi-8 yang kembali ke pangkalannya di Jankoy, Crimea yang diduduki pada tanggal 2 Januari 2026 setelah menjalankan misi tempur malam hari ketika terjadi 2 ledakan keras di dekat ekor pesawat dan hilangnya kendali sepenuhnya. Kru mendaratkan helikopter pada percubaan ketiga memakai teknik pesawat sayap tetap, biasanya hanya untuk pesawat dengan rotor ekor yang benar-benar gagal. Inspeksi setelah penerbangan menemukan lubang hampir 1 kaki persegi di ekor pesawat, kabel-kabel yang terputus, antena radio HF yang hancur dan serpihan logam pipih. Ukurannya kira-kira sebesar selembar kertas printer ditemukan di kabin kargo setelah menembus pintu geser dan mengenai pelat baja kokpit. Ocean Flow menilai profil kerusakan tersebut sesuai dengan serpihan dari rudal pertahanan udara Rusia, bukan akibat kontak tempur dengan pasukan Ukraina. Dengan kata lain, pertahanan udara Rusia mungkin telah menembak jatuh helikopternya sendiri. Coba renungkan sejenak hal itu. Saat ini, Rusia secara luas dianggap memiliki salah satu sistem anti-pesawat paling canggih di dunia setelah menginvestasikan puluhan tahun untuk menciptakan program-program yang bisa menyaingi desain Amerika. Bahkan jika sistem anti-pesawat kurang efektif, menembak jatuh pesawat sekutu sendiri benar-benar keterlaluan. Tentu saja, ada banyak lagi yang disebut insiden dalam rentang 3 minggu dalam laporan Ocean Flow. Termasuk sebuah Su-35S yang menyenggol gerbang shelter pelindungnya sendiri saat sedang taksi sehingga merusak port peperangan elektronik Kipni miliknya. Sebuah MiG-31BM yang ban roda pendaratan utamanya meledak setelah parasut penahannya gagal berfungsi. Sebuah helikopter serang KA-52M yang mengalami kegagalan total sistem hidrolik selama misi tempur malam hari melakukan pendaratan darurat di lapangan. Dan sebuah pesawat angkut Tu-134A yang kaca depan komandannya retak hanya 13 minit setelah lepas landas. Melihat tingkat keparahan dan kesamaannya, armada udara Rusia tampaknya beroperasi dan menjalankan misi dalam kondisi yang memang tidak pernah dirancang untuknya. Misalnya, Angkatan Udara Rusia telah menerbangkan pesawatnya dengan tempo tinggi sejak kampanye di Suriah pada 2015. Dan tempo tersebut telah meningkat berkali-kali lipat sejak Februari 2022. Menurut analisis R&D Corporation tahun 2024, VKS menerbangkan pesawat-pesawatnya sekitar 2 hingga 4 kali lipat dari jam terbang tahunan yang seharusnya. Sekarang, dalam penggunaan norma di masa damai, pesawat seperti Su-35S akan menjalani pemeriksaan perawatan penuh pada mesin Saturn AL-41F1S setelah sekitar 1,000 jam terbang. Dalam perang sesungguhnya, pesawat harus terbang rendah mengikuti kontur medan untuk menghindari radar, sering memakai afterburner agar cepat keluar dari wilayah Ukraina setelah menjatuhkan bom luncur, serta bermanuver menghindari pertahanan anti pesawat musuh. Interval perawatan yang direkomendasikan tiba-tiba menyusut dari 1,000 menjadi hanya 700 atau bahkan 500 jam terbang.
RAND memperkirakan penggunaan berlebihan membuat Rusia kehilangan sekitar 26 pesawat per tahun akibat kerugian yang diperhitungkan, iaitu pesawat yang tidak hancur dalam pertempuran tapi tak bisa terbang lagi kerana kelelahan logam dan keausan. Menjelang akhir tahun 2023, kerugian imputasi tersebut sudah mencapai sekitar 60 unit pesawat. Sekarang, angka itu jauh lebih tinggi dan situasinya semakin buruk bagi Rusia. Organisasi Intelijen Sumber Terbuka ORIX telah secara visual mengkonfirmasi kehancuran atau penangkapan setidaknya 40 Su-34 hingga 8 Su-35, setidaknya 170 pesawat sayap tetap secara total dan sekitar 170 helikopter. Bahkan aset Rusia yang sangat berharga juga tidak luput. Ukraina telah menembak jatuh setidaknya 2 pesawat radar Beriev A-50U, masing-masing bernilai sekitar $300 juta. Menggunakan kombinasi rudal darat ke udara Patriot yang dipasuk oleh Amerika Serikat dan sistem rudal jarak jauh S-200 era Soviet yang dioperasikan dalam mode penyerangan rudal tanpa radar yang tidak konvensional. Pesawat A-50 ini pada dasarnya tidak dapat digantikan kerana Rusia tidak memiliki kapasitas industri dan kemampuan untuk mengimpor suku cadang yang diperlukan akibat sanksi. Pukulan terakhir terjadi pada Juni 2025 ketika drone Ukraina menyerang 5 pangkalan udara Rusia yang menampung pembom strategis aktif jauh di dalam wilayah Rusia. Dalam satu malam, setidaknya 2 pembom strategis Tu-22M dan 4 Tu-95 hancur atau rusak parah. Aset-aset ini tak hanya masing-masing bernilai ratusan juta dolar, tapi juga menjadi salah satu cara utama Rusia menunjukkan kekuatan lewat penangkalan nuklear. Operasi jaring laba-laba dilaporkan merusak atau menghancurkan sekitar 40 pesawat militer, menargetkan bukan hanya pesawat jadi tetapi juga kapasitas produksi Rusia. Kemampuan Ukraina untuk menyerang target-target ini, tetapi yang lebih penting lagi untuk mempertahankan diri dari musuh yang jumlahnya lebih unggul, juga telah sangat meningkat berkat kedatangan pesawat-pesawat barat secara bertahap. Sebelum tahun 2024, Ukraina menerbangkan armada MiG-29, Su-27 dan Su-25 era Soviet yang sudah tua. Platform yang benar-benar dipahami oleh Rusia dan keterbatasan taktisnya sudah sangat diketahui. Namun, pengiriman F-16 dari Belanda, Norwegia, Denmark dan Belgia mulai mengubah perhitungan tersebut. Belanda saja telah menyelesaikan pengiriman 24 F-16 pada Mei 2025 dengan Norwegia menyumbang 14 unit, Denmark berkomitmen 19 unit dan Belgia menjanjikan 30 unit lagi hingga tahun 2028. Prancis kemudian mengirim 6 pesawat Mirage 2005 sepanjang tahun 2025. Dan Swedia mengumumkan surat niat pada Oktober 2025 untuk menjajaki ekspor hingga 150 pesawat SAR Jas-39 Gripen E. Secara khusus, F-16 dan Mirage sudah digunakan secara operasional untuk mencegat rudal jelajah Rusia. Pesawat ini memberi Ukraina avionik standar NATO, radar dan kemampuan rudal jarak jauh di luar jangkauan visual yang tampaknya tak bisa disaingi jet era Soviet. Untuk pertama kalinya dalam perang ini, Rusia menghadapi jet-jet yang belum mereka ketahui cara menghadapinya. Ketidakpastian itu ditambah dengan jaringan pertahanan titik Ukraina yang menggunakan sistem Patriot, NASAMS dan IRIS membuat pilot Rusia semakin enggan untuk masuk ke wilayah udara yang diperebutkan. Namun, jika anda ingin tahu lebih banyak tentang dampak peralatan dan taktik barat di Ukraina, langgananlah The Military Show. Kami mengunggah video setiap hari yang membahas setiap perkembangan dalam perang serta pembaruan geopolitik global. Sekarang, di luar kemajuan avionik Ukraina, respons doktrinal Rusia pada dasarnya telah menjadi titik perdebatan bagi para analis barat. Tanpa cara untuk menguasai udara di atas Ukraina, setelah gagal melakukannya pada bulan-bulan awal ketika peluangnya paling besar, Rusia semakin mengandalkan bom luncur. Ini adalah bom era Soviet seperti FAB-500, FAB-1500 dan bahkan FAB-3000 yang dilengkapi dengan sistem pemandu sederhana dan kit sayap sehingga pesawat dapat melepaskannya dari jarak 20 hingga 30 mil dan segera kembali ke tempat yang aman. Setelah memulai dengan rentetan stabil beberapa lusin bom per minggu pada awal 2023, perkiraan terbaru menunjukkan bahawa Rusia menggunakan hingga 100 bom per hari di seluruh garis depan pada akhir 2025. Strategi ini terbukti efektif secara militer dalam menghantam posisi Ukraina. Namun, misi pengeboman luncur tidak menghilangkan jam terbang. Lepas landas, perjalanan ke zona peluncuran, pelepasan senjata dan kembali ke pangkalan terus menambah keausan tiap komponen. Rusia mungkin telah menemukan cara untuk mengurangi risiko bagi para pilotnya sambil mempertahankan tempo operasional, tetapi mereka belum menemukan cara untuk mengurangi keausan pada mesinnya.
Laporan keselamatan penerbangan yang bocor menegaskan hal ini. 9 kegagalan mesin dalam 3 minggu pada pesawat yang digunakan terutama untuk menjalankan misi pengeboman luncur adalah akibat langsung dari menerbangkan armada yang sudah menurun kondisinya dengan tingkat penggunaan yang tidak berkelanjutan. Kemampuan Rusia untuk mengganti atau memperbaiki pesawat itu juga runtuh bersama armadanya. Sebuah laporan November 2025 dari Royal United Services Institute berjudul Kerentanan dalam Produksi Sukhoi menjelaskan secara rinci krisis manufaktur yang terjadi. Rusia hanya memproduksi 9 Su-34 pada tahun 2022, meningkat menjadi 13 pada tahun 2023 dengan target hanya 17 pada tahun 2025. Pengiriman Su-35S mencapai 10 dari 12 unit yang dipesan pada tahun 2024. Dengan demikian, produksi tahunan gabungan pesawat Su-30, Su-34 dan Su-35 adalah sekitar 20 unit per tahun. Menurut laporan Oryx, jumlah tersebut hanya cukup untuk menutupi kerugian tempur yang dikonfirmasi, apalagi kerugian akibat penggunaan berlebihan. Namun, masalah utamanya adalah isolasi Rusia yang kian meningkat. Produksi sangat bergantung pada mesin perkakas asing, elektronik khusus dan insinyur terampil yang banyak di antaranya telah bermigrasi. Sanksi telah mengganggu akses ke peralatan manufaktur presisi yang menjaga jalur produksi tetap berjalan. Mesin CNC Jepang dari Sodic di salah satu fasilitas penting dipasang pada tahun 2017 dan dijamin akurat selama 10 tahun. Rusia kini tak bisa lagi secara legal memperoleh pengganti atau suku cadang untuk mesin-mesin itu. Waktunya hampir habis. Krisis industri pertahanan yang dijelaskan oleh majalah Defense pada November 2025 ternyata lebih dalam lagi. Perusahaan pertahanan Rusia beroperasi dalam apa yang digambarkan dokumen internal sebagai mode kendali manual, sebuah istilah halus untuk perusahaan yang mengelola krisis utang dari satu krisis ke krisis berikutnya, bukan menjalankan operasi yang berkelanjutan. United Aircraft Corporation yang mengawasi produksi setiap pesawat tempur Rusia mulai dari Su-35 hingga pembom Tu-95 terjerat dalam ratusan kasus pengadilan akibat kontraktor yang belum dibayar. Kontrak pertahanan sedang dipenuhi dengan harga yang ditetapkan pada tahun 2019, sementara biaya komponen menurut korespondensi internal telah naik puluhan bahkan 100 kali lipat. Perusahaan mengalami kerugian yang pasti pada setiap pengiriman. Mobilisasi tenaga kerja untuk perang telah menguras pekerja teknis dari jalur produksi. Dan pasar ekspor ke negara-negara seperti India, Mesir, Aljazair dan Vietnam yang secara historis mensubsidi pengiriman domestik di bawah harga pokok, kini hampir lenyap. Akibatnya, ekspor senjata Rusia diperkirakan anjlok hingga 92% antara tahun 2021 dan 2024 menurut Yayasan Jamestown. Mesir membatalkan kontrak Su-35-nya. India memilih pesawat Rafale buatan Perancis daripada Su-57 buatan Rusia. Bahkan negara yang masih tertarik dengan pesawat Rusia mulai ragu karena Rusia jelas tidak bisa menjamin waktu pengiriman atau ketersediaan suku cadang. Prospek ekspor Su-57 hampir sepenuhnya lenyap. Pesawat tempur siluman ringan Su-75 Checkmate yang katanya merupakan jawaban Rusia untuk F-35 pada dasarnya tidak menarik pembeli sama sekali dengan calon pelanggan yang paling mungkin hanyalah Belarus yang jelas bukan pasar utama. Lalu ada persoalan Tiongkok. Selama 2 dekade, Tiongkok adalah salah satu pelanggan utama Rusia membeli pesawat tempur Su-30MK dan berjuang untuk menguasai teknologi mesin jet yang belum mereka miliki. Saat ini, Tiongkok memproduksi pesawat tempur siluman generasi kelima J-20 dan J-35 yang berorientasi ekspor serta secara aktif memasarkan pesawat tempur generasi keempatnya ke luar negeri. Sejauh ini, hanya Pakistan yang telah menerima J-10C, sementara negara-negara seperti Iran, Mesir, Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menunjukkan minat atau menjajaki kemungkinan kesepakatan. Bagi negara-negara yang dulu mengandalkan Moskow untuk mendapatkan jet yang terjangkau dan mumpuni, Beijing kini menawarkan nilai yang sama, sementara rantai pasokannya tidak terpengaruh oleh sanksi Barat. Posisi Rusia sebagai alternatif terjangkau dunia untuk penerbangan militer Barat telah benar-benar tergeser dan bersama itu, pendapatan ekspor yang mendanai pengembangan generasi berikutnya juga ikut hilang. Industri penerbangan sipil Rusia juga mengalami keruntuhan serupa dan kedua sektor ini lebih saling terkait daripada yang tampak. United Aircraft Corporation mengatur baik produksi pesawat tempur militer maupun produksi pesawat penumpang sipil, yang berarti keputusan manajemen, alokasi anggaran dan penugasan tenaga kerja berdampak pada keduanya.
Pada tahun 2022, pemerintah Rusia mengumumkan target ambisius untuk memproduksi lebih dari 1,000 pesawat sipil baru bagi maskapai Rusia pada tahun 2030. Dalam 3 tahun sejak itu, pabrik-pabrik Rusia hanya memproduksi total 13 pesawat sipil. Pada tahun 2025, Rusia hanya mengirimkan 1 pesawat komersial dari 15 yang direncanakan. Target produksi untuk tahun 2024 dan 2025 dipangkas dari 171 pesawat menjadi 21 dan kemudian dipotong lagi karena apa yang disebut pejabat sebagai tantangan pendanaan. Target 1,000 pesawat pada tahun 2030 sejak itu diam-diam direvisi dalam agenda publik Kremlin dengan rencana terbaru kini menargetkan sedikit di bawah 1,000 pesawat buatan dalam negeri karena jadual mundur akibat sanksi dan tantangan produksi. Sementara itu, lebih dari 700 pesawat armada sipil Rusia, mayoritas Airbus dan Boeing, kini bergantung pada pengadaan komponen lewat pasar abu-abu. Dan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina telah menilai bahawa Rusia bisa kehilangan hampir 30% pesawat sipilnya pada tahun 2030 karena sanksi telah mencekik pasokan suku cadang. Kita sudah mulai melihat beberapa tanda keruntuhan itu, seperti pada pesawat angkut berat AN-22 yang patah menjadi 2 dan hancur di dekat Moskow pada Desember 2025 menewaskan 7 orang. Pesawat tersebut dilaporkan terbang setahun melewati masa pensiunnya dan kemungkinan merupakan AN-22 terakhir yang masih beroperasi di Rusia. Begini cara semuanya saling berkaitan. Laporan perawatan yang bocor, proyeksi kerugian yang diperhitungkan, angka produksi, keruntuhan ekspor, krisis utang industri, kekurangan tenaga kerja dan kerusakan penerbangan sipil. Armada Rusia telah mulai kalah dalam perang, namun bukan terutama karena lawannya. Pilot Ukraina tidak lebih unggul dalam meluncurkan lebih banyak misi. Sebaliknya, Rusia memaksa setiap pesawat melewati batas kemampuannya, semua demi mencuba mengakhiri perang yang pada dasarnya terhenti di akhir tahun keduanya. Presiden Rusia Vladimir Putin tak bisa terus menyembunyikan kehancuran ini. Di suatu tempat di Ukraina, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Prajurit-prajurit Rusia mengetahuinya. Mereka sudah sering melihatnya. Begitu rekan mereka tiba di sini, mereka sadar prajurit yang baru saja masuk kini sudah memasuki hitungan mundur. Mereka hanya punya 12 menit, hanya 720 detik di tempat yang menakutkan ini sebelum hal yang tak terhindarkan terjadi. Kematian. Prajurit Rusia di Ukraina saat ini bahkan tidak bertahan selama lalat sehari. Begitu masuk ke tempat ini, hitungan 12 menit mereka langsung dimulai. Tempat apa itu? Stepnohirsk. Terletak tidak jauh dari tepi sungai Kinska dan dikelilingi oleh permukiman Lukyanivska dan Primorska, Stepnohirsk telah menjadi perangkap maut bagi prajurit Rusia. Namun ini adalah perangkap yang terus dipaksa Putin untuk mereka masuki. Pemimpin Rusia harus melakukan itu karena dia melihat Stepnohirsk sebagai salah satu wilayah kunci yang harus direbut Rusia jika ingin maju ke utara, melintasi sungai Kinska dan menuju kota Zaporizhia. Permukiman kecil yang hancur akibat perang ini tampak sunyi. Tidak ada warga sipil yang tersisa, hanya tentara Rusia yang merayap di jalanan, mengetahui bahwa setiap langkah yang mereka ambil ke depan bisa menjadi langkah terakhir mereka. Drone Ukraina selalu mengawasi. Para tentaranya bersembunyi, berpindah posisi berdasarkan apa yang dilihat drone sampai mereka berada di posisi yang sempurna untuk menyerang. Inilah kenyataan Stepnohirsk bagi tentara Rusia. Seperti kata salah satu tentara Ukraina dengan nama Sandi 9 kepada The Times, saya kira harapan hidup tentara Rusia yang dimobilisasi di sini hanya sekitar 12 menit, tidak lebih dari itu. Biaya nyawanya dalam hal peluru dan FPV yang digunakan untuk membunuhnya sekitar $56.000. Mari kita membayangkan diri kita berada di posisi seorang tentara Rusia yang dikirim ke Stepnohirsk. Setelah menempuh perjalanan jauh melewati zona maut, kita akan bahas ini nanti di video. Kamu memasuki pemukiman yang dulu damai. Sebelum perang, tempat ini pasti nyaman untuk ditinggali. Di pusat Stepnohirsk ada 9 gedung tinggi yang dikelilingi pondok. Desa kecil berpenduduk 5.000 ini terdengar sangat indah. Bukan itu yang Anda lihat ketika melangkah ke pemukiman ini. Ke-9 gedung itu telah dibom hingga hancur. Pondok-pondok indah itu terbakar habis tanpa jejak 5.000 orang yang pernah tinggal di sini. Hanya tersisa ketenangan yang menyeramkan. Keheningan yang siapapun yang pernah terjebak di mata badai tahu adalah tanda pasti adanya bahaya. Tak ada burung berkicau atau tanda kehidupan dimanapun. Rasa dingin merambat di punggungmu, tapi kamu tetap harus maju. Putin menuntutnya. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan.
dengungan khas dari drone pengintai yang mengintai di atas kepala memaksamu untuk segera mencari perlindungan seadanya yang bisa kamu temukan. Baru 5 menit di Stepnohirs, kamu sudah bersembunyi di balik tembok pondok yang hangus, berdoa pada dewa manapun agar cukup cepat menghindari drone Ukraina. Kamu tidak berhasil, kamu saja yang belum mengetahuinya. Di pusat komando tersembunyi, operator drone Ukraina siap mengantarkan kematianmu. Rekaman dari drone pengintai di atas kepalamu dikirim real time, dan kamu hanya tampak sebagai noda panas di kamera thermal. Pasukan pertahanan Ukraina tahu persis di mana kamu berada, dan hanya butuh beberapa menit sampai suara dengung drone pengintai digantikan oleh drone serang FPV. Kamu berjongkok dan berlindung. Setiap menit terasa seperti sejam. Akhirnya, setelah 5 menit lagi berlalu, kamu pikir kamu sudah aman untuk bergerak. Wow, baru 10 menit berlalu dan kamu sudah mengalami kejadian nyaris celaka. Ya, tidak juga. Saat kamu mengintipkan kepalamu di atas tembok yang kamu anggap sebagai tempat perlindunganmu, sebuah drone Ukraina sedang mendekat. Di belakangmu, tapi kamu tak terpikir menoleh saat mengamati jalanan Stepnohirsk dan mencari rute berikutnya. Saat dengungan terdengar, semuanya terlambat. Drone itu tepat sasaran. Hidupmu berakhir. Kamu bertahan selama 12 menit. Stepnohirsk kembali sunyi mencekam seperti yang pernah kamu kenal. Menanti jiwa Rusia malang berikutnya datang. Banyak tentara yang memasuki desa kematian ini menghadapi nasib serupa, dan bagi mereka itu tak terelakkan. Saat ini, selama masih menguasai Stepnohirsk, Ukraina memiliki semua keuntungan saat melawan pasukan penyerbu Rusia. Menurut laporan UKR Informed 14 Januari, Rusia telah mencoba maju ke desa Stepnohirsk yang berada di dataran tinggi. Bagi Rusia, desa ini sangat penting secara strategis. Penjelasan lebih lanjut akan kami berikan sebentar lagi. Kini, dataran tinggi itu malah menguntungkan Ukraina. Menempatkan operator drone dan artileri di perbukitan memberi pasukan Ukraina pandangan jelas ke desa dan sekitarnya. Dataran tinggi juga memudahkan operator drone untuk menerbangkan drone pengintai dan FPV mereka, terutama karena sinyal yang lebih baik di wilayah seperti ini memungkinkan drone-drone tersebut menyisir lebih dalam ke kota untuk mencari tentara Rusia yang cukup bodoh untuk masuk. Berita veteran tempur juga menyoroti bahwa air menjadi masalah lain bagi tentara Rusia. Stepnohirsk, sekitar 30 km atau sekitar 18,6 mil dari kota Zaporizhia, memadukan dataran tinggi dengan lembah-lembah dalam. Menurut berita veteran tempur, lokasi ini sangat sulit karena seluruh kawasan ini tergenang air di beberapa bagian, sehingga tidak ada yang bisa benar-benar mendudukinya. Ukraina menguasai dataran tinggi di atas Stepnohirsk, sementara pasukan Rusia harus melewati medan tergenang air dalam cuaca dingin, dan rata-rata tewas sia-sia dalam 12 menit setelah masuk desa itu. Kamu perlu mengajukan pertanyaan yang jelas, kenapa? Kita sudah membahas salah satu alasannya, yaitu Rusia sedang berusaha atau ingin maju ke kota Zaporizhia. Yang menghalangi Rusia adalah sungai Kinska. Sungai itu harus dilintasi. Agar penyeberangan terjadi, Rusia harus merebut sebanyak mungkin wilayah di selatan sungai untuk membangun lokasi aman bagi tentaranya maju ke utara. Stepnohirsk bersama Primorska dan Lukyanivska akan memberi Rusia ruang aman untuk mencoba menyeberangi sungai Kinska menuju kota Zaporizhia. Pentingnya kota ini yang membuat Putin memerintahkan 20.000 tentara menuju Stepnohirsk. Dengan merebut desa itu, Rusia mendapat posisi lebih tinggi dan akses ke kota dengan pabrik baja terbesar yang masih beroperasi di Ukraina. Kehilangan Zaporizhia akan menjadi pukulan berat bagi militer Ukraina, kata Mongol, perwira senior pemimpin grup Varata, unit pasukan khusus intelijen militer Ukraina kepada Times. Kehilangan Stepnohirsk memungkinkan musuh melewati penghalang alami, memajukan artileri dan aset nirawak, serta terus membombardir Zaporizhia, tambah Mongol. Hal ini bisa memicu kepanikan warga sipil, krisis kemanusiaan, serta membuka peluang pendudukan Zaporizhia dan hilangnya pusat regional. Penyebutan artileri itu juga telah disorot oleh Combat Veteran News dan UKR Informed. Sementara Rusia ingin menyeberangi sungai Kinska, Stepnohirsk cukup dekat dengan kota Zaporizhia, sehingga artileri Rusia bisa menembak sebelum penyeberangan. Setidaknya, Rusia bisa mulai menembaki pinggiran kota untuk mempersiapkan upaya pendudukan, kata Combat Veteran News. Dan sekali lagi, ingatlah dataran tinggi di dalam dan sekitar Stepnohirsk.
Itulah wilayah yang ideal bagi kru drone dan artileri Rusia untuk bersiap sehingga mereka bisa mulai membombardir kota Zaporizhia. Dan seperti yang disampaikan oleh UKR Inform, penguasaan atas Stepnohirsk juga akan memberi Rusia kemampuan untuk mengendalikan jalur logistik yang menghubungkan Zaporizhia ke permukiman Huliapola dan Orokiv. Mongol menyebut Rusia ingin membuat warga sipil panik. Itu alasan penting lain mengapa mereka rela mengorbankan tentara di penggiling daging Stepnohirsk. Sebelum membahas poin ini adalah The Military Show yang memberikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama. Berlangganan saluran ini untuk tetap terdepan. Kampanye Rusia terhadap warga sipil Ukraina bukan sekedar akibat invasi mereka. Ini adalah strategi utama, dan ini adalah strategi yang telah digunakan oleh Putin untuk membunuh 15.172 warga sipil Ukraina, serta melukai 41.378 lainnya hingga 31 Januari. Penembakan kota-kota yang dipenuhi warga sipil juga telah menjadi bagian utama dari strategi Rusia, seperti yang telah kita lihat di seluruh wilayah Ukraina yang diduduki. Menurut laporan Suara Baru Ukraina pada 23 Februari, Rusia membangun strategi berfokus pada warga sipil di 2026. Selain berupaya menghancurkan sebanyak mungkin infrastruktur energi Ukraina lewat serangan drone yang terus berlangsung sepanjang musim dingin, Rusia kini juga memakai sabotase dan pembunuhan untuk menimbulkan kepanikan di kota-kota Ukraina. Kampanye serangan terhadap jaringan energi kini dialihkan agar fokus ke infrastruktur kereta api sipil dan jalur pasokan Ukraina menurut Suara Baru Ukraina. Rusia kini mengirim pembunuh bayaran ke kota-kota Ukraina untuk memburu para pemimpin daerah. Seperti yang kita lihat pada operasi Enigma 2.0 yang menargetkan jurnalis, tokoh masyarakat, dan bahkan anggota penting komunitas intelijen Ukraina seperti perwakilan HUR Andriy Yusov. Bagi Rusia, Stepnohirsk adalah batu loncatan penting yang bisa membuka jalan merebut kota Zaporizhia. Bahkan jika tidak, ini tetap memungkinkan Putin melanjutkan kampanye barbar dan terornya terhadap warga sipil Ukraina. Dua tujuan inilah yang mendorong Rusia membuat pilihan yang kerap nyaris bunuh diri, yakni mengirim tentaranya melewati lorong maut 12 menit di Stepnohirsk. Tetap bersama kami karena kami akan mengungkap seberapa jauh Rusia bersedia melangkah dan seberapa parah mereka akan menyakiti diri sendiri demi merebut permukiman kecil ini. Namun saat ini cukup diketahui, Rusia menganggap Stepnohirsk sangat penting hingga tak mengirim prajurit biasa ke desa itu. Putin mengirimkan yang terbaik dari yang terbaik dan itu adalah keputusan yang sangat buruk. Menurut Times, Rusia mengirim 2 divisi pasukan terjun payung, 1 divisi infanteri bermotor, dan 1 brigade Spetsnaz ke desa itu. Tentara elit Rusia rata-rata hanya bertahan 12 menit di perangkap maut Stepnohirsk, membuat Rusia kehilangan sebagian pasukan terbaiknya. Pertanyaan yang akan diabaikan dengan senang hati oleh Putin adalah, apa yang akan tersisa bagi Rusia setelah ini? Jika berhasil merebut Stepnohirsk, Rusia akan kehilangan banyak tentara terbaik dan hanya menyisakan pasukan cadangan kurang terlatih untuk menyerang Zaporizhia. Dan ini pun dengan asumsi bahwa pasukan elit Rusia benar-benar mampu merebut desa tersebut. Jika mereka tidak bisa melakukannya, maka cadangan yang harus melanjutkan. Jika pasukan terbaik Rusia bisa bertahan 12 menit, yang terburuk mungkin tak sampai 12 detik. Bagi Ukraina, Stepnohirsk adalah lokasi yang berpotensi rentan, tetapi juga memberikan mereka sebuah peluang. Rusia akan mengirim pasukan elit ke desa itu, Ukraina pun bisa membalas dengan mengirim pasukan terbaiknya. Tentara Ukraina mempertahankan semua keuntungan Stepnohirsk yang sangat diincar Rusia. Jumlah tentara Ukraina memang kalah, 71 orang menurut Times, namun banyak diantaranya anggota Direktorat Intelijen Utama Ukraina, HUR, didukung infanteri veteran, unit pertahanan teritorial, dan operator drone. Semua itu membuat Ukraina mengubah Stepnohirsk jadi lanskap neraka menakutkan, seolah hanya muncul dari mimpi buruk Rusia. Ukraina dengan cerdik, tidak tergesa-gesa, menghadang pasukan Rusia yang berusaha merebut desa itu. Semua tindakan Ukraina di Stepnohirsk berlangsung tenang, hati-hati, dan terukur, seperti terlihat dalam salah satu serangan yang dibagikan Times. Media itu menyebut tim penyerang Mongol sering membersihkan penyusup Rusia di Stepnohirsk dan percakapan radio dari salah satu operasi menunjukkan pendekatannya. Mereka sudah tahu kita akan datang, kata Mongol pada Komandan Regu setelah Ukraina menemukan beberapa penyusup yang bersembunyi dan mematahkan kutukan. 12 menit. Saat ini, musuh sedang melakukan pengintaian tambahan di sini. Terus periksa secara berkala di mana musuh sedang mengamati dan diamlah seperti tikus, tetap hening radio sepenuhnya. Kesabaran menjadi kebajikan bagi Ukraina di Stepnohirsk, meski biasanya mereka sangat cepat membersihkan tentara Rusia dari desa itu.
Ini menunjukkan 12 menit mungkin terlalu tinggi untuk banyak tentara Rusia. Beberapa hanya bertahan beberapa menit, sedangkan yang sempat mengokohkan posisi adalah pengecualian yang menaikkan rata-rata. Bagaimanapun juga, Ukraina telah mendapatkan hasil yang baik dengan strategi Stepnohirsk ini. Pada 25 Februari, intelijen pertahanan Ukraina membahas manuver ofensif terbaru Ukraina di Telegram. Stepnohirsk kini tampaknya menjadi wilayah unit elit Artan Ukraina dari HUR yang berhasil mendorong pasukan Rusia lebih jauh dari desa tersebut. Selama operasi yang dilakukan dalam kondisi logistik yang rumit dan upaya terus-menerus musuh untuk mempertahankan posisi dengan menggunakan metode serangan gelombang manusia, para pejuang Artan bekerja sama dengan unit lain dari Departemen Operasi Aktif HUR, Kementerian Pertahanan Ukraina, dan pasukan pertahanan Ukraina berhasil merebut kembali kendali atas posisi-posisi kunci dan secara signifikan memperbaiki situasi taktis di bagian front yang disebutkan. Demikian bunyi unggahan di Telegram. Ukraina menghancurkan personel dan peralatan Rusia serta menewaskan puluhan tentara Rusia. Selain itu, Ukraina berhasil menguasai beberapa jalur logistik utama yang digunakan Rusia untuk memasok pasukan mereka di Stepnohirsk, yang pada akhirnya akan semakin melemahkan serangan negara tersebut di masa depan. Ini adalah puncak dari upaya Ukraina di Stepnohirsk selama berbulan-bulan. Kutukan 12 menit menggagalkan upaya Rusia membangun kekuatan serangan, memberi Ukraina peluang melancarkan serangan balik. Namun, ada satu komponen lain dari serangan balasan itu yang perlu disebutkan, Starlink. Para agen HUR Ukraina sengaja memilih akhir Februari untuk menyerang balik pasukan Rusia yang mencoba merebut desa itu. Awal bulan itu, Elon Musk dan SpaceX memutus akses Rusia ke terminal Starlink ilegal yang mereka pakai untuk mengoordinasikan pasukan di garis depan. Bagi penjajah Stepnohirsk yang terisolasi dan diburu Ukraina, hilangnya Starlink menjadi tanda kematian mereka. Mereka tak bisa lagi membenarkan aksi nekat masuk desa karena sadar pasukan di belakang tak mampu berkoordinasi atau memanfaatkan keuntungan yang sudah didapat. Apakah itu berarti Rusia akan berhenti mendorong tentaranya menuju Stepnohirsk? Tidak mungkin. Kami telah memberitahu bahwa kami akan menunjukkan seberapa jauh Rusia demi Stepnohirsk dan kebrutalan Putin terhadap tentaranya sendiri yang hampir setara dengan perlakuannya terhadap Ukraina sudah dimulai sejak mereka mendekati kota itu. Menurut Combat Veteran News, tentara Rusia harus melewati perjalanan berbahaya dari Kamyanska sebelum sampai di Stepnohirsk. Perjalanan itu sekitar 45 km atau 2,5 hingga 3,1 mil. Sebagian besar dilalui tentara dengan berjalan kaki melintasi medan terbuka yang jadi zona pembantaian. Bayangkan pasukan Rusia harus melintasi ladang terbuka menuju desa yang masih diperebutkan. Kamu bisa mengerti betapa luar biasanya tingkat korban, kata Combat Veteran News. Dan ingat, Rusia telah mengerahkan 20.000 tentara untuk menyerang ke arah Stepnohirsk. Fakta bahwa Ukraina masih membuat kemajuan, bahkan ketika Rusia memiliki keunggulan jumlah personel yang sangat besar, menunjukkan bahwa apa yang coba dicapai Putin di Stepnohirsk tidak lebih dari sekedar mengirim tentaranya menuju kematian yang tak terelakkan. Bagaimana jika kamu tentara Rusia yang cerdas? Kamu tahu soal kutukan 12 menit dan paham betapa bodohnya masuk ke kota yang membunuhmu dalam hitungan menit. Apakah kamu akan menolak jika diperintah menjalankan misi bunuh diri ke kota yang tetap ada setelah kamu mati? Kamu mungkin ingin melakukannya, tapi Rusia mencegahnya. Pada 24 Februari, BBC melaporkan hasil wawancara dengan 4 tentara Rusia yang tertangkap. Seorang tentara mengatakan kepada BBC bahwa dia melihat sendiri komandan Rusia yang dijadikan pahlawan mengeksekusi tentara yang menolak perintahnya. Saya melihatnya hanya 2 meter, 3 meter. Klik, klak, dor. Praktik mengeksekusi atau membunuh mereka yang menolak sudah meluas di militer Rusia, membuat pasukan yang ditugaskan merebut Stepnohirsk berada tanpa jalan keluar. Mereka hanya punya 2 pilihan, bertahan 12 menit di desa itu atau langsung ditembak komandannya sendiri. Atau jika mereka cukup beruntung punya komandan korup yang umum di komando tinggi Rusia, para prajurit bisa menyuap untuk lolos. Seperti yang dilaporkan oleh Institute for the Study of War, beberapa tentara Rusia membayar hingga 30.000 pound sterling atau sekitar $40.600 untuk keluar dari serangan bunuh diri yang diperintahkan kepada mereka. Mungkin ada komandan di dekat Stepnohirsk yang kini diuntungkan karena desa itu sudah terkenal menakutkan. Namun bagi yang tak mampu bayar, waktu terus menipis. Mereka punya 12 menit sebelum yang tak terelakkan terjadi.
Dan saat itu tiba, Stepnohirsk tetap menunggu tentara Rusia berikutnya yang keluar dari zona maut dan masuk ke dalam api panas yang tak bisa diloloskan oleh penjajah Rusia manapun. Apa yang kita lihat sekarang di Stepnohirsk mencerminkan apa yang juga kita lihat di Pokrovsk selama serangan Rusia di kota itu. Kutukan Pokrovsk lebih parah di tentara Rusia dibanding kutukan 12 menit di Stepnohirsk. Kamu bisa tahu lebih lanjut dengan menonton video kami. Jangan lupa berlangganan The Military Show jika kamu suka video ini dan ingin lebih banyak liputan tentang kenyataan yang dihadapi pasukan Rusia di Ukraina. Terima kasih sudah menonton.